Bab 611. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Apakah kamu sedang sekarat? Apakah ini yang dinamakan perasaan mati? Sebagai orang kuat lebih dari 100 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang pernah mengancam kematian penguasa Paviliun Lansi. Ya, ini adalah pertama kalinya penguasa Paviliun Lansi menyadari kematian dalam hidupnya. 5 seniman bela diri papan atas dari keluarga kerajaan negara kuno Dayan menembak pada saat yang sama, melepaskan energi yang tak ada habisnya, dan menenggelamkan penguasa Paviliun Lansi dalam sekejap. Namun hampir pada saat yang sama, sesosok tubuh kurus muncul di depan tubuh utama Paviliun Lansi. Su Ling, ekspresi pemimpin Paviliun Lansi berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah menyerah untuk melawan, tetapi Su Ling tiba-tiba muncul di depannya dan ingin membantunya melawan serangan dari 5 orang terkuat. Kau tahu, kekuatan fisik Su Ling akan langsung hancur menjadi sampah. Namun, Su Ling sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Su Ling hanya tidak ingin melihat pemimpin Paviliun Lansi terbunuh. Mulutnya meraung marah, dan tubuhnya penuh dengan bekas luka, yang tiba-tiba meledak menjadi energi yang mengerikan. Kemudian, di belakang tubuh Su Ling, dia membuka sepasang sayap hitam yang dicat. Kekuatan yang dilepaskan oleh Su Ling melonjak ke tahap awal alam surgawi. Pemimpin Paviliun Lansi tiba-tiba gemetar. Dia mengulurkan tangan kanannya ke kehampaan, meraihnya tiba-tiba, dan mencoba menangkap Su Ling, tetapi gagal. Melihat serangan ganas dari 5 yang terkuat, pemimpin Paviliun Lansi tampak muram dan berteriak, "Su Ling, cepat pergi." "Xiao Hei, kamu melemparkan transformasi sihir, aku melemparkan metode Kirin." Ki misterius di tubuh Su Ling melonjak menuju permukaan tubuh, dan energi yang semakin kuat segera mengembun ke segala arah tubuh Su Ling. Di bawah platform pertempuran, banyak seniman bela diri semuanya bingung. Mereka terkejut menatap sosok Su Ling. Apakah orang ini gila? Dalam level pertempuran ini, bahkan seniman bela diri di wilayah Tianxiang tidak berani mendekat. Beraninya dia. Petik 2. Ya, penguasa Paviliun Lansi berada di ambang kematian. Bahkan menyelamatkannya tidak akan ada artinya. Orang-orang dari keluarga kerajaan negara kuno Dayan itu jelas datang untuk membunuh penguasa Paviliun Lansi. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Kerumunan itu tercengang dan menatap Su Ling, yang tubuhnya penuh dengan kecemerlangan. Su Ling dan Sangguan terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Sekarang Su Ling sangat ingin membantu Master Paviliun Lansi menahan pukulan ini untuk menyelamatkan Master Paviliun Lansi. Pada saat ini, banyak seniman bela diri memandang Su Ling dengan lebih kagum. Tang Xian berdiri tidak jauh dari situ dan menyaksikan tangan Su Ling. Dia terkejut. Dia mengerutkan kening dan matanya dingin. Sepanjang waktu, dia memandang rendah Su Ling dan berpikir bahwa Su Ling terlalu sombong. Pada saat ini, penampilan Su Ling berada di luar dugaannya. Beraninya dia, Tang Xian ingin berhenti bicara. Tidak heran Tuan Paviliun Lansi akan menyukainya dan bahkan memilihnya sebagai penerus Paviliun Raja Pedang di masa depan. Dia benar-benar luar biasa. Xian, kamu mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Dengan keberaniannya, kamu telah melampaui sebagian besar seniman bela diri. Tetua itu juga terkejut dan berkata dengan suara yang dalam. Tetapi jika dia mengambil bagian dalam pertempuran tingkat ini, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk hidup? Mata indah Tang Xian memancarkan beberapa warna terkejut dan berkata dengan rasa ingin tahu. Leluhur tua, telah datang. Mata tetua itu tiba-tiba tenggelam. Dia tampak sangat serius dan berkata dengan serius, "Hah?" Tang Xian tertegun. Dia tidak tahu mengapa. Apakah kakeknya akhirnya datang? Di udara, Su Ling mendesak semua ki misterius di tubuhnya. Bahkan kekuatan kucing hitam itu pun digunakan olehnya. Kucing hitam itu langsung melakukan transformasi sihir sesuai dengan kata-kata Su Ling, dan Su Ling juga melakukan metode Kirin pada saat yang sama. Pada saat itu, di tengah udara, tepat di atas punggung Su Ling, muncul seekor naga hitam besar dengan panjang puluhan meter. Di samping naga hitam itu, ada kirin api yang sangat besar. Kirin api merah itu langsung terjerat oleh api hitam dan langsung menjelma menjadi kirin api penyucian, dengan momentum yang ganas dan ganas. Su Ling, kamu mungkin tidak dapat menahan kekuatan ini. Kucing hitam itu gemetar seluruh tubuhnya dan memperingatkan dengan suara yang dalam. Aku tidak bisa melihat guru besarku terbunuh dengan mataku sendiri. Mata Su Ling tegas dan tak tertandingi, dan Ning berkata,
Boom! Hampir pada saat berikutnya, serangan dari 5 orang terkuat membombardir tubuh Suling. Suling melambaikan tangannya. Kirin api penyucian dan naga hitam semuanya terkondensasi menjadi entitas dan menyerang 5 orang terkuat itu dengan keras. Boom! Ledakan mengerikan itu langsung mengingatkanku akan hal itu. Di tengah udara ini, ruang langsung terkoyak, dan fluktuasi energi yang mengerikan langsung menyebabkan getaran ruang yang terus-menerus, seperti keruntuhan. Suling, secara keseluruhan, menahan serangan dari 5 yang terkuat, dan lengannya, berbunyi klik, beberapa kali, langsung retak dan patah, bahkan tulang dadanya benar-benar retak pada saat itu. Kemudian Suling memuntahkan darah dari mulut, mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Tubuhnya sudah hitam dan biru. Saat ini, dia bahkan lebih menderita. Bekas luka yang tebal di tubuhnya membuat wajahnya tampak ganas. Udara gelap di lautan udara terus bergulir dan tampak meledak keluar dari lautan udara. Wajah pemimpin paviliun Lansi berubah drastis. Matanya penuh dengan darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Suling berani membantunya menahan serangan ini. Dia menatap Suling yang tubuhnya telah terkikis oleh kekuatan itu. Saat ini, Suling sedang sekarat. Lengannya hancur, dan tulang-tulangnya hancur. Bahkan lautan udara Suling rusak parah. Tidak diragukan lagi bahwa jika Anda berubah menjadi seniman bela diri biasa lainnya, Anda akan menjadi orang mati. Namun untungnya, Suling berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno dan masih memiliki kekuatan kucing hitam di tubuhnya, yang membuatnya beruntung tidak terbunuh dalam sekejap. Namun meskipun demikian, cedera Suling terlalu serius. Dia berdarah di sekujur tubuh, seolah-olah dia baru saja keluar dari tangki darah. Wajahnya tampak garang dan sangat menakutkan. Napasnya semakin berat dan berat. Dia menatap kelima orang kuat di depannya dengan mata muram dan berkata dengan suara gemetar, "Jika kalian ingin membunuh leluhur kalian, kalian harus menginjak tubuhku." Di bawah panggung pertempuran, banyak seniman bela diri gemetar ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Suling. Orang ini, gila, dia tidak bisa pulih dari cederanya. Lengannya patah. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Ya, bahkan jika dia bisa bertahan kali ini, aku khawatir dia tidak berguna. Semua orang menatap dengan ngeri. Penampilan Suling yang benar tidak dapat dipahami. Karena kultivasi Suling di alam tidak lebih dari 4 tingkat alam Zenwu. Baru saja, mengandalkan metode harta karun misterius, dia secara paksa menaikkan alamnya ke alam surgawi pada saat itu. Namun meskipun begitu, itu masih bukan lawan dari 5 yang terkuat. Bagaimanapun, seni bela diri hampir mengabaikan alam lain ketika mereka mencapai alam itu. 5 seniman bela diri dari keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan gemetar. Mereka menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Suling berlumuran darah. Pakaiannya merah dan basah oleh darah. Dia memuntahkan darah di mulutnya, menatap kelima seniman bela diri itu dan berteriak, "Jangan bicara omong kosong. Jika kalian ingin membunuhku, kalian bisa membunuhku secara langsung." "Sialan kalian." Orang tua itu tiba-tiba memegang tangannya dan langsung memberikan telapak tangan yang mendominasi ke arah Suling. Mata Suling tegas dan tak kenal takut, tetapi dia benar-benar tidak bisa menahan telapak tangan ini. Dia menatap orang tua itu dan berteriak, "Ayo berperang." Meskipun Suling tahu bahwa dia akan kalah, dia mengumpulkan keberaniannya dan menerapkan metode Kirin. Lengannya patah. Lengannya yang hancur sangat menyakitkan untuk digerakkan. Suling tampak ganas dan memukulnya secara langsung. Di belakangnya, entitas Kirin memukul lelaki tua itu. Keluar, lelaki tua itu sama sekali tidak peduli dengan entitas Kirin. Satu telapak tangan menghancurkan entitas Kirin. Telapak tangan berikutnya adalah menepuk kepala Suling. "Mati untukku." Lelaki tua itu menangis terseduh-seduh. Mata pemimpin paviliun Lansi tampak sedih. Dia tidak bisa melihat Suling terbunuh dengan matanya sendiri. Dia tidak berani untuk tidak melawan lagi. Dia menangkap kekosongan di tangan kanannya dan langsung meraih celah di ruang itu. Dia mengikutinya dari dekat. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia memukul lelaki tua itu. Namun, pemimpin paviliun Lansi terluka parah. Di bawah pukulan ini, dia dengan mudah dihindari oleh lelaki tua itu. "Hehe, sepertinya aku harus membunuhmu terlebih dahulu." 4. Apakah kamu belum melakukannya? Lelaki tua itu tiba-tiba melihat keempat lainnya dan berteriak. "Bagus." Keempat orang kuat itu, hampir tanpa berpikir,
langsung menembak ke arah pemimpin paviliun Lansi. Orang tua itu menatap Suling dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan tikus dan semut berani menghentikanku. Itu hanya mencari kematian. Setelah mengucapkan kata-kata ini, orang tua itu bertepuk tangan, dan energi yang mengerikan langsung meluncur ke arah Suling. Suling terhuyung-huyung di dadanya, memuntahkan darah lagi di mulutnya, dan wajahnya pucat. Lengannya terkulai lemah, dan seluruh tubuhnya seperti orang mati. Melihat energi yang mengerikan itu, Suling tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindar dan hanya bisa menunggu kematian. Pemimpin paviliun Lansi meraung sedih. Dia tidak ingin melihat Suling terbunuh. Dia berteriak dengan marah, "Sialan! Keluar dari sini!" Namun, pemimpin paviliun Lansi, yang terluka parah, dijebak oleh 4 orang paling kuat dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Suling merasakan kekuatan agung yang mengalir deras. Beberapa mata aneh melintas di matanya dan berpikir dalam hatinya, apakah semuanya sudah berakhir? Mati, orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Hampir pada saat ini, cahaya keemasan yang cemerlang jatuh dari langit dalam sekejap. Cahaya keemasan itu, langsung berada di udara, mengembun menjadi telapak tangan dan menghantam keras ke arah lelaki tua itu. Tang Xian terkejut melihat cahaya keemasan itu, dan berkata, "Kakek, ini dia." Lelaki tua itu merasa bahwa cahaya keemasan itu disertai dengan niat membunuh yang tak berujung, dan semuanya datang untuknya. Tiba-tiba dia mengubah penampilannya. Dia berteriak dengan marah, "Bermain trik, mengapa kamu tidak muncul untuk berperang?" Lelaki tua itu mengubah arah telapak tangannya, menamparnya ke arah cahaya keemasan itu, boom. Terdengar ledakan dahsyat, dan waktu pun tiba. Jejak telapak tangan lelaki tua itu dan cahaya keemasan itu bertabrakan dengan dahsyat. Energi yang sangat dahsyat, menyapu sekeliling. Langit telah hancur dan awan telah hancur. Prajurit yang berdiri di tanah menyaksikan tabrakan antara jejak telapak tangan dan cahaya keemasan itu. Pada saat itu, lelaki tua itu langsung terkejut dan terlempar puluhan meter jauhnya. Kemudian, tinggi di udara, terdengar teriakan keras dan berteriak, "Telapak tangan pembunuh dewa." Pada saat itu, cahaya yang lebih cemerlang jatuh dari udara. Keempat orang kuat teratas yang mengelilingi pemimpin paviliun Lansi semuanya tampak sangat berubah dan berkata dengan suara tenang, bersama-sama, "Tang Qingshan tidak dapat membunuh kita berempat pada saat yang sama, tidak peduli seberapa kuat dia." Pada saat ini, keempat orang terkuat itu menyerang satu demi satu. Alih-alih memperhatikan pemimpin paviliun Lansi, mereka menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam segel tinju dan meledakkannya ke arah jejak telapak tangan emas itu. Keempat orang paling kuat bertarung bersama untuk melawan Tang Qingshan. Banyak seniman bela diri yang terkejut saat menyaksikan perang tersebut. Sejak awal, pertempuran antara Suling dan Sangguan berubah menjadi pertempuran antara beberapa leluhur untuk membunuh Suling, dan kemudian menjadi pertempuran antara penguasa paviliun Lansi dan beberapa leluhur. Hingga kini, perang ini telah menjadi pertempuran antara Tang Qingshan dan yang terkuat dari keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Telapak tangan pembunuh pikiran mengandung energi yang tak ada habisnya, yang membuat orang gemetar dan merasa tak tertahankan. Karena kekuatan yang terkandung dalam cetakan telapak tangan ini telah melampaui lingkup alam ini. Keempat orang paling kuat bergandengan tangan untuk mengerahkan kekuatan besar mereka, tetapi pada saat itu, mereka langsung dihancurkan oleh telapak tangan pembunuh dewa, dan tidak ada kemungkinan untuk melawan. Bagaimana ini mungkin? Keempat pria terkuat, penuh ketakutan di dasar mata mereka, menatap cetakan telapak tangan emas dan berkata dengan suara yang dalam, jelas bahwa mereka semua telah melangkah ke alam itu. Mengapa dia jauh lebih baik dari kita? Berdengung. Saat berikutnya, ruang bergetar, dan seorang lelaki tua dengan tulang bangau peri angin tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ketika tetua, Tang Xian dan yang lainnya melihat lelaki tua itu datang ke sini, mereka semua tampak kagum dan mata mereka penuh dengan warna yang bermartabat. Lelaki tua ini adalah Tang Qingshan, tidak diragukan lagi. Tang Qingshan sangat tua dan mirip dengan pemimpin paviliun Lansi. Namun, lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin paviliun Lansi begitu menakjubkan sehingga bahkan Tang Qingshan pada saat itu tidak dapat dibandingkan dengan pemimpin paviliun Lansi. Namun, kemudian, seiring dengan semakin kuatnya Tang Qingshan, ia perlahan-lahan menyalip penguasa paviliun Lansi dan memperoleh gelar pembunuh kaisar. Dari dunia luar, kekuatan Tang Qingshan jelas berada di atas penguasa paviliun Lansi, tetapi kenyataannya tidak. Jika Anda hanya membandingkan periode puncaknya,
Tang Qingshan mungkin bukan musuh penguasa Paviliun Lansi. Sayang sekali, pemimpin Paviliun Lansi terluka parah. Lengan kanannya hampir hancur, napasnya lemah dan ia sekarat. Melihat Tang Qingshan datang, pemimpin Paviliun Lansi menyeka beberapa senyum pahit di wajah pucatnya. Ia menatap Tang Qingshan yang melayang di udara untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, pemimpin Paviliun Lansi berkata dengan suara gemetar, "Sebenarnya, apakah Anda datang atau tidak, Anda tidak dapat mengubah nasib." Setelah mengatakan ini, pemimpin Paviliun Lansi yang sangat lemah itu memuntahkan darah lagi. Ia berada dalam kondisi yang sangat buruk, seperti buluh yang bergoyang tertiup angin, hampir mati. Bagaimanapun, kultivasi alam telah mencapai levelnya. Setelah mengupas tulang-tulang gelap di tubuhnya, dia juga mengambil tindakan yang kuat, bertarung dengan Feng Qingshan dan yang lainnya dengan kekuatan yang melampaui batas, dan terluka parah dalam pertempuran. Dalam kasus ini, sangat sulit baginya untuk hidup lebih lama lagi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, saya percaya pada takdir. Lebih dari 100 tahun kemudian, saya tidak ingin percaya pada takdir lagi. Mata Tang Qingshan menyala, dia menatap pemimpin Paviliun Lansi dan berkata dengan sangat serius. "Apakah kamu pikir kamu melepaskan diri dari takdirmu?" Pemimpin Paviliun Lansi tersenyum pahit dan bertanya. "Tidak," Tang Qingshan menjawab, "melepaskan diri dari takdir, itu tidak mudah. Kamu tahu, ada banyak seniman bela diri yang telah memukau dunia dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya sepanjang zaman, serta supremasi muda teratas dan kuat yang tak tertandingi, tetapi bisakah salah satu dari mereka melepaskan diri dari takdir dan tidak terikat oleh takdir? Tidak, ya. Bahkan selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, tidak ada prajurit yang bisa melepaskan diri dari surga." Penguasa Paviliun Lansi menatap Tang Qingshan. Dia tidak dapat menahan napas dan berkata pelan, "Temani aku melewati bagian terakhir hidupku. Aku tidak percaya pada takdir." Ada air mata di mata Tang Qingshan. Dia tidak percaya bahwa penguasa Paviliun Lansi benar-benar akan mati. Dia tidak percaya bahwa ini adalah takdir penguasa Paviliun Lansi. "Hehe, tidak ada yang bisa membalikkan semua ini, bukan?" Pemimpin Paviliun Lansi tersenyum beberapa kali, menatap Tang Qingshan dan melanjutkan, "Lebih dari 100 tahun yang lalu, Anda membantu keluarga kerajaan negara kuno Dayan, membuat saya jatuh cinta, dan akhirnya memaksa saya untuk bersembunyi dari dunia. Sejak saat itu, takdir saya telah ditakdirkan. Apa yang benar atau salah tentang penyebab yang ditanam pada tahun-tahun itu dan buah yang dihasilkan hari ini?" "Mengapa?" Tang Qingshan tampak sangat serius. Dia menatap pemimpin Paviliun Lansi dengan sangat serius dan bertanya. Siklus kausal. Pemimpin Paviliun Lansi dan Tang Qingshan saling memandang dengan mata cerah, mata tegas, dan suara yang dalam. Segera, pemimpin Paviliun Lansi menatap Su Ling, yang hitam dan biru, dan kemudian menatap Tang Qingshan dan berkata, "Apa yang Anda katakan sebelumnya masih dihitung?" Tang Qingshan tertegun dan buru-buru berkata, "Tentu saja, hitung. Baiklah, setelah saya meninggal, dia akan menyembah di pintu Anda." Master Paviliun Lansi tersenyum, mengangguk, menatap Tang Qingshan dan berkata, "Jiwa kembali ke takdir. Tidak, saya tidak percaya pada takdir." Tang Qingshan sangat kesakitan. Ia jatuh dari ketinggian dan langsung mendatangi kepala Paviliun Lansi. Ia menatap kepala Paviliun Lansi yang berlumuran darah dan berkata, "Maaf, ini semua salahku." Pemimpin Paviliun Lansi mendengar kata-kata penyesalan Tang Qingshan, tetapi ia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Apa yang seharusnya dikatakan pada tahun-tahun itu telah dikatakan, jadi kau tidak perlu meminta maaf lagi." Tang Qingshan terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Ya, lebih dari 100 tahun yang lalu, ia adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Sekarang sudah lebih dari 100 tahun berlalu, apakah masih ada gunanya untuk meminta maaf lagi? Terlebih lagi, yang kurang dari pemimpin Paviliun Lansi adalah permintaan maaf Tang Qingshan. "Jaga baik-baik Su Ling." Pemimpin Paviliun Lansi berkata dengan serius, "Jika kau masih merasa bersalah padaku, berjanjilah padaku untuk menjaganya dengan baik apapun yang terjadi." "Baiklah, aku berjanji padamu." Tang Qingshan tampak dingin dan matanya sangat tegas. "Baiklah, itu sudah cukup." Pemimpin Paviliun Lansi mengangguk. Kemudian, pemimpin Paviliun Lansi menatap 5 orang terkuat dari keluarga kerajaan negara kuno Dayan dan berkata, "Hari ini aku akan mati di sini. Bisakah rasa terima kasih dan dendam antara aku dan keluarga kerajaan negara kuno Dayan berakhir?"
Ya, 5 orang terkuat dari keluarga kerajaan negara kuno Dayan segera tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia sangat menghormati Anda. Selama Anda mati, rasa terima kasih dan dendam antara kamu dan negara kuno Dayan akan dihapuskan. Ya, pemimpin paviliun Lansi mengangguk. Kemudian, pemimpin paviliun Lansi melangkah maju dengan satu langkah. Langkah ini langsung melangkah puluhan ribu mil jauhnya dan langsung datang ke daerah es yang jauh. Tang Qingshan tertegun dan mengikuti pemimpin paviliun Lansi ke daerah es yang jauh. Daerah es. Pemimpin paviliun Lansi yang membungkuk duduk di atas gunung es yang menjulang tinggi dan memandangi gletser dan salju yang membeku tidak jauh dari sana. Dia tanpa sadar membungkus pakaiannya yang rusak. Di wajah tuanya, dia menunjukkan beberapa senyum ramah dan berkata, Ingat pertama kali kita bertemu. Tang Qingshan mengikuti di belakang pemimpin paviliun Lansi, memandangi gletser 10.000 mil dengan ribuan perasaan di dalam hatinya. Ingat, Tang Qingshan seharusnya berkata, Ingat apa yang kamu katakan padaku. Pemimpin paviliun Lansi memunggungi Tang Qingshan. Ada air mata sebening kristal di matanya dan bertanya. Ingat, Tang Qingshan menjawab lagi, Aku ingin mendengarmu mengatakannya lagi. Pemimpin paviliun Lansi tersenyum dan berkata, Di Gunung Hijau, pasti ada. Tang Qingshan hanya ingin mengucapkan kata, Lansi. Namun, pemimpin paviliun Lansi tidak memberinya kesempatan terakhir dan jatuh langsung ke gletser di belakangnya. Tang Qingshan tertegun, ekspresi wajahnya kaku. Pada saat itu, dia mengikutinya dari dekat. Air mata mengalir dari matanya, dengan darah di dalamnya. Maaf, maaf, maaf. Tang Qingshan berlutut langsung di tanah dan menatap tubuh berdarah pemimpin paviliun Lansi di depannya, menangis dengan sedih. Di ibu kota kekaisaran, suling hitam dan biru. Dia tiba-tiba berdiri, menangis dengan sedih, dan berteriak, Grandmaster, itu jatuh. Pernyataan ini mengejutkan hadirin. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin paviliun Lansi masih sangat muda. Dia adalah wanita yang sombong dengan kepribadian yang arogan. Dia pernah pergi ke negara kuno Dayan untuk mengasah karakternya. Dia juga menghancurkan bakat keluarga kerajaan negara kuno Dayan dan membunuh beberapa keluarga kerajaan yang kuat. Kemudian, pemimpin paviliun Lansi datang ke daerah es untuk berlatih. Dia bertemu Tang Qingshan di daerah es dan menjadi sahabat karib Tang Qingshan. Keduanya berjalan bergandengan tangan melewati gletser di seluruh dunia dan melewati pegunungan es dan salju. Tang Qingshan pernah membelai sanggul pemilik paviliun Lansi dan berkata dengan penuh kasih sayang kepada pemilik paviliun Lansi, pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Ini adalah sumpah 8 karakter, meskipun singkat, tetapi dengan niat baik. Namun, apa yang terjadi kemudian membuat pemimpin paviliun Lansi berkecil hati. Menghadapi kenyataan bahwa rekan-rekan muridnya dibunuh atau dibunuh oleh orang yang mereka cintai, pemimpin paviliun Lansi merasa bersalah. Akhirnya, dia memilih untuk bersembunyi di daerah terlarang dan Gunung Wanjian selama lebih dari 100 tahun. Rangkaian kejadian ini ada hubungannya dengan Tang Qingshan. Pemimpin paviliun Lansi tahu takdirnya, dan kultivasi alamnya mencapai levelnya. Dia tahu apa itu takdir. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan daerah terlarang dan ingin menahan Su Ling secara paksa, nasibnya sudah ditentukan. Dia akan mati. Seperti yang dia katakan sebelumnya, siapa yang bisa melepaskan diri dari takdir dalam siklus? Sebab dan akibat, melihat tubuh pemimpin paviliun Lansi yang jatuh, Tang Qingshan menangis dengan sedih. Matanya bahkan meneteskan air mata darah. Tidak seorang pun tahu betapa sedihnya dia. Di kota kekaisaran, Su Ling menangis dan mendesah. Semua orang tahu bahwa penguasa paviliun Lansi telah meninggal. Su Ling dapat dengan jelas melihat jatuhnya pemimpin paviliun Lansi karena tulang-tulang hitam pohon surga di tubuhnya bergetar hebat pada saat itu. Su Ling tahu bahwa tulang-tulang hitam di tubuhnya berasal dari pemimpin paviliun Lansi. Oleh karena itu, hanya jatuhnya pemimpin paviliun Lansi yang akan membuat tulang-tulang hitam di tubuhnya menghasilkan guncangan abnormal ini. Pada saat ini, Su Ling menatap ke langit dan menangis, meratap dalam hatinya. Dia sangat kesakitan. Dia memegang kepalanya dan menangis dengan sedih, dan terus meratap di mulutnya. Banyak seniman bela diri, menatap Su Ling, yang sangat sedih, juga merasakan emosi. Pemimpin paviliun Lansi layak menyandang gelar orang terkuat 100 tahun yang lalu. Prestasinya memang luar biasa, yang membuat orang kagum. Ya, sungguh luar biasa bahwa pemimpin paviliun Lansi, seorang wanita,
dapat mencapai level ini. Sebelumnya, dia membunuh 1 musuh dan 5 orang, dan melukai 4 orang dengan serius. Dengan prestasi yang begitu cemerlang, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan yang lain. Kerumunan itu berseru. Tidak ada yang akan menyangkal prestasi pemimpin Paviliun Lansi di jalan seni bela diri, dan tidak ada yang akan menyangkal kekuatannya. Karena dia benar-benar kuat, Luo Wushuang menatap Su Ling, yang menangis dengan sedih. Matanya merah dan air mata mengalir deras. Namun, sebagai pemimpin Paviliun Raja Pedang saat ini, dia tidak berani menangis dengan mudah. Dia hanya bisa menatap Su Ling dan membujuknya untuk berkata, "Su Ling, berhentilah menangis dan pergilah bersamaku." Sebagai pemimpin Paviliun Raja Pedang saat ini, Luo Wushuang tahu apa dampak jatuhnya pemimpin Paviliun Lansi terhadap Paviliun Raja Pedang dan Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling diselamatkan karena pemimpin Paviliun Lansi melakukan gerakan yang kuat. Tidak ada satupun seni bela diri dari banyak kekuatan besar di sini yang berani melawan pemimpin Paviliun Lansi. Namun sekarang, pemimpin Paviliun Lansi telah jatuh. Para ahli bela diri dari pasukan besar itu pasti sudah siap untuk bergerak. Mereka ingin membunuh Su Ling lagi dan merampas metode tak terkalahkan yang belum selesai, metode Kirin, dan api neraka api penyucian dari Su Ling. Anda tahu, orang-orang itu mengincar harta karun Su Ling. Secara khusus, dan Wang Lohe, dengan matanya yang menyala-nyala, menatap Su Ling dan ingin segera menghancurkan Su Ling. Selama Su Ling terbunuh, Luo He, Raja Dan, dapat mengambil api neraka dari Su Ling. Hanya dengan cara ini ia dapat lebih jauh memengaruhi tingkat dan dao yang lebih tinggi. Sialan, bagaimana api neraka bisa jatuh ke tangan orang-orang yang tak tertahankan seperti itu? Aku harus mengambil api neraka itu. Luo He, Raja Dan, sedikit marah. Matanya galak dan ganas. Dia menatap Su Ling dengan galak dan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, bukan hanya Luo He, Raja Dan, yang mengincar Su Ling, ada juga leluhur keluarga Sangguan, desa Fengbo dan keluarga kerajaan, tetapi yang terkuat di sini, tujuan awal mereka adalah untuk membunuh Su Ling. Sebelum mereka gagal, mereka dihalangi oleh pemimpin Paviliun Lansi. Sekarang pemimpin Paviliun Lansi telah jatuh, dan kesempatan mereka telah tiba. Saat berikutnya, para leluhur keluarga kerajaan, desa Fengbo, dan keluarga Sangguan saling memandang dan melihat makna yang dalam dari mata masing-masing. Segera setelah itu, para leluhur keluarga kerajaan tiba-tiba bergerak. Metode tubuh mereka misterius dan sangat cepat. Mereka mendatangi Su Ling, yang sedang menangis. Su Ling, sudah waktunya untuk mengakhiri dendam antara kamu dan keluarga kerajaan. Leluhur tua keluarga kerajaan menatap Su Ling dengan dingin. Matanya penuh dengan kesuraman. Dia berkata dengan suara keras, jiwa 9 naga adalah keterampilan yang dapat dipraktikkan oleh orang-orang di keluarga kerajaan. Mengapa kamu mempelajarinya secara diam-diam? Sekarang aku ingin menghancurkan lautan kimu dan memutus kultivasimu sehingga kamu tidak dapat lagi berlatih seni bela diri. Tidak diragukan lagi. Ketika mengatakan ini, para leluhur keluarga kerajaan sama sekali mengabaikan perasaan Su Ling dan tampaknya tidak memperhatikan Su Ling sama sekali. Su Ling menatap dingin para leluhur kerajaan dan hendak membantah. Kemudian, sebelum dia bisa berbicara, para leluhur desa Fengbo dan keluarga Sangguan juga datang ke Su Ling. Leluhur desa Fengbo memimpin dalam membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Su Ling, kamu membunuh Feng Shaoyu. Ini perseteruan darah yang dalam. Sudah waktunya untuk mengakhirinya." Su Ling mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mendengar para leluhur keluarga resmi terus berkata, "Su Ling, kamu bunuh Sangguan Lan dulu, baru Sangguan Mi." Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Su Ling dipenuhi bekas luka dan darah masih mengalir dari kulitnya. Wajahnya pucat dan matanya menjadi merah dan bengkak karena menangis. Saat itu, Su Ling tertegun ketika dia dimarahi oleh ketiga leluhur itu. Segera, dia tertawa, menyeka beberapa warna ganas di bagian bawah matanya, dan berkata dengan keras, "Saya bertarung dengan Feng Shaoyu dengan seni bela diri Yuan 8 kali lipat." Saat itu, Feng Shaoyu adalah puncak ke-9 dari seni bela diri Yuan. Feng Shaoyu sangat yakin bahwa dia bisa membunuhku dan harus bertarung hidup dan mati denganku. Ini jelas bagi semua orang. Apa yang salah denganku ketika aku membunuhnya dalam pertempuran? Kemudian, Su Ling menertawakan leluhur keluarga Sangguan dan berkata, "Sedangkan untuk Sangguan Lan,
Anda baru saja mengatakan saya membunuhnya, apa buktinya? Ketika Sangguan dihancurkan, dia dan saya berada dalam pertempuran hidup dan mati. Pemenangnya hidup dan yang kalah mati. Jika saya kalah di tangannya hari ini, apakah dia akan mengampuni hidup saya? Bukankah wajar bagi saya untuk membunuhnya? Akhirnya, Su Ling menatap tajam ke arah leluhur keluarga kerajaan. Saat ini, Kaisar Li tidak jauh dari situ. Dia hanya mendengar Su Ling membalas, saya bertaruh dengan pangeran besar di kota Raja Ming. Saya bersedia mengakui kekalahan. Dia kehilangan jurus rahasia 9 naga dari saya. Sekarang saya telah berhasil mempraktikkan jurus rahasia 9 naga. Apa yang salah dengan saya? Pada saat ini, kata-kata Su Ling penuh semangat. Ketika dia berbicara dengan jelas, matanya berbinar karena jijik. Dia menatap ketiga leluhur dengan marah dan berkata dengan acuh tak acuh, jika ketiganya harus membunuhku, Anda tidak perlu mencari alasan apapun di sini. Bukankah lebih baik melakukannya secara langsung? Sofisme, itu hanya sofisme. Kau benar-benar pantas mendapatkannya, anak vertikal, kau pandai bicara dan fasih. Tapi bagaimana kalau kau bisa mengatakannya lagi? Kau masih sekarat hari ini. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Leluhur keluarga kerajaan menjadi marah karena malu, menatap Su Ling dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang kejam. Haha, jika kamu ingin menambah kejahatan, kamu tidak perlu melakukannya. Su Ling tertawa dengan jijik di wajahnya. Dia menatap ketiga leluhur itu dan berkata dengan acuh tak acuh, tidakkah kamu mulai? Kamu bunuh diri. Tidak heran yang lain, leluhur keluarga kerajaan itu sangat marah. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berkata, dengan suara yang kejam, kamu mati untukku. Begitu suara itu jatuh, leluhur keluarga kerajaan itu langsung menepuknya dengan tangan yang besar. Jejak telapak tangan yang kejam dan mendominasi langsung menepuk kepala Su Ling. Jejak telapak tangan ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, yang membuat orang merasa sangat mengerikan. Su Ling tahu dia tidak bisa menahannya. Dia terkejut ketika dia berada di samping Su Ling. Dia tidak bisa menahan pukulan penuh dari seorang seniman bela diri tingkat ini. Namun meskipun begitu, Luo Wuxiang masih meledak dan ingin mencoba membantu Su Ling melawan. Namun, pada saat inilah bayangan kesepian datang dari puluhan ribu mil jauhnya. Ketika bayangan itu muncul di hadapan semua orang menarik napas. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di lengan bayangan yang tersisa, mereka memegang seorang lelaki tua yang sudah meninggal. Lelaki tua itu meninggal dengan sangat tenang. Bayangan yang tersisa itu tidak diragukan lagi adalah Tang Qingshan. Ketika Tang Qingshan muncul, leluhur keluarga kerajaan berubah drastis. Dia merasa gemetar di sekujur tubuh. Tang Qingshan menamparnya langsung. Anak vertikal, jika bukan karena kamu, apakah dia akan mati? Wajah Tang Qingshan berwarna hijau besi. Wajahnya tua dan keriput. Dia menyeka beberapa warna marah di wajahnya, menatap tajam ke arah leluhur keluarga kerajaan, Villa Fengbo, dan keluarga Sangguan, dan berkata-kata demi kata, kalian bertiga harus membayar kematiannya. Bayar harganya. Mendengar apa yang dikatakan Tang Qingshan, para leluhur keluarga kerajaan berubah drastis. Beberapa warna dingin melintas dari dasar mata mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, Tang Qingshan, ini adalah kota kekaisaran, bukan keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku di sini. Ya, Tang Qingshan, meskipun kamu kuat, informasi orang dalammu masih di negara kuno Dayan dan Sekte Yanyun. Ini adalah kota kekaisaran. Bagaimana kamu bisa membunuh kami? Pada saat ini, leluhur desa Fengbo juga mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berteriak dingin. Haha, Tang Qingshan, jika kamu meninggalkan daerah terlarang Sekte Yanyun, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu mainkan di sini? Dikatakan bahwa kamu hampir sama dengan pemimpin Paviliun Lansi. Aku tidak percaya kamu bisa membunuh kami. Para leluhur tua keluarga Sangguan tertawa beberapa kali, menyeka beberapa warna sindiran di dasar mata mereka, menatap dingin ke arah Tang Qingshan yang memegang mayat Tuan Paviliun Lansi di tangannya, dan berkata dengan dingin. Di bawah panggung pertempuran, banyak seniman bela diri menatap Tang Qingshan. Semua orang yang hadir sangat mengenal Tang Qingshan. Karena Tang Qingshan dikenal sebagai pembunuh kaisar dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ia mendirikan Sekte Yanyun lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat ini, Sekte Yanyun adalah salah satu kekuatan teratas di kerajaan kuno Dayan,
dan bahkan dapat menantang keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan. Bahkan Aula Raja dan tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Yanyun. Tang Qingshan adalah orang terkuat lebih dari 100 tahun yang lalu. Kekuatannya benar-benar mengerikan, tetapi sangat sulit baginya untuk membunuh para leluhur ini di kota Kekaisaran Lanxing. Ya, bahkan seniman bela diri yang paling kuat ingin membunuh para leluhur keluarga kerajaan di kota Kekaisaran. Itu sesulit surga. Banyak prajurit dengan sengit membahas Tao. Tang Qingshan sangat tua, ia jauh lebih tua dari para leluhur yang ada di depannya. Dengan kata lain, para tetua ini adalah generasi yang sama sekali lebih muda baginya. Sepertinya ayahmu tidak mengajarimu cara menghormati orang yang kuat. Tang Qingshan tampak sangat muram dan berkata dengan dingin. Kalau begitu, biar aku yang mengajarimu cara menghormati orang kuat. Mendengar ucapan itu, para leluhur tua keluarga kerajaan dan yang lainnya semuanya tampak ketakutan dan tampak gembira. Alis Tang Qingshan bergetar dan matanya sedingin es. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan meledak ke langit. Dia melihat ke bawah ke bumi seperti dewa sejati dan berkata dengan acuh tak acuh, aku menerima kehidupan ketiga orang ini. Apakah kalian keberatan? Tang Qingshan berbicara dengan suara keras, seperti guntur, dan suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran. Semua seniman bela diri yang tinggal di kota Kekaisaran itu bingung. Mereka tidak tahu mengapa. Mereka terkejut dan berkata, dengan siapa kamu berbicara ketika kamu membunuh kaisar? Aku tidak tahu. Banyak seniman bela diri menggelengkan kepala. Namun, Li Huang dan yang lainnya tahu bahwa apa yang dikatakan Tang Qingshan ditujukan kepada para leluhur yang lebih tua di daerah terlarang. Li Huang segera menarik napas. Alisnya terkunci dan dia berkata dengan acuh tak acuh, leluhur, tidak mungkin menyerahkan leluhurmu. Ini adalah pemahaman Li Huang. Dia sangat yakin bahwa ini adalah kota Kekaisaran. Selama kamu tinggal di kota Kekaisaran, tidak ada yang berani bertindak gegabah di sini. Bagaimana dengan Tang Qingshan? Meskipun Tang Qingshan sangat kuat, dia berasal dari negara kuno Dayan, bukan Kekaisaran Lanxing. Ini adalah kota Kekaisaran Lanxing, puluhan ribu mil jauhnya dari negara kuno Dayan. Tidak mungkin bagi Tang Qingshan untuk membunuh leluhur kerajaan di sini. Namun, yang mengejutkan Li Huang, tak lama setelah Tang Qingshan selesai berbicara, suara yang berubah-ubah dan tumpul tiba-tiba terdengar. Tolong bunuh kaisar. Suara itu datang dari kedalaman kota Kekaisaran. Tidak diragukan lagi, kalimat ini mewakili sebuah perintah, yang merupakan perintah dari keluarga kerajaan Kekaisaran Lanxing. Bahkan Kaisar Li tidak dapat melanggar perintah ini. Segera setelah itu, suara lain terdengar di antara langit dan bumi. Suara itu datang dari Villa Badai. Saya hanya mendengar suara itu berkata, tolong bunuh Kaisar. Kalimat ini mewakili keinginan desa Fengbo. Tolong bunuh Kaisar. Suara lain datang dari keluarga Sangguan. Tidak diragukan lagi, saat ini, 3 seniman bela diri yang ingin dibunuh Tang Qingshan berasal dari keluarga kerajaan, Villa Fengbo, dan keluarga Sangguan. Sekarang ketiga kekuatan ini telah menyatakan sikap mereka dan membiarkan Tang Qingshan menangani masalah itu sendiri. Dengan kata lain, bahkan jika Tang Qingshan membunuh ketiga leluhur, ketiga kekuatan itu tidak akan menyalahkan Tang Qingshan, apalagi melawan Tang Qingshan. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan napas ketika mereka mendengar tolong bunuh Kaisar. Apakah 3 orang paling kuat ditinggalkan oleh 3 kekuatan utama? Aku tidak menyangka bahwa pencegahan pembunuhan Kaisar Tang Qingshan akan begitu kuat. Apakah keluarga kerajaan tidak berani menyinggung Tang Qingshan di kota Kekaisaran Lanxing? Apakah Tang Qingshan benar-benar begitu mengerikan? Ya, mereka adalah 3 kekuatan teratas Kekaisaran Lanxing. Mengapa leluhur mereka sangat takut pada Tang Qingshan? Mereka semua adalah seniman bela diri yang telah melangkah ke alam itu, tidak ada alasan untuk begitu takut pada Tang Qingshan. Semua orang yang hadir bingung. Menurut pendapat mereka, meskipun Tang Qingshan memang sangat kuat, bagaimanapun juga itu adalah Kekaisaran Lanxing. Bahkan jika Tang Qingshan dapat memicu badai apapun di sini. Tetapi sekarang, kata-kata Tang Qingshan membuat ketiga kekuatan itu menghindar, dan bahkan tidak berani menyinggung Tang Qingshan sama sekali. Kekuatan pencegah Tang Qingshan dapat dilihat. Setelah mendengar 3 suara keras itu, Tang Qingshan mengangguk sedikit dan berkata, saya hanya mengambil 3 nyawa ini, dan kemudian mengambil suling. Yang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Saat berikutnya,
Mata Tang Qingshan tiba-tiba tenggelam dan langsung mengunci matanya yang galak pada ketiga leluhur itu. Ketiga leluhur itu semua mengubah penampilan mereka dan tampak menakutkan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan di belakang mereka akan menyerahkan mereka secara langsung. Anda tahu, ini adalah kota kekaisaran, wilayah mereka. Kekuatan di belakang mereka termasuk yang teratas di kekaisaran Lanxing. Namun, karena mereka terlalu takut pada Tang Qingshan, kekuatan di belakang mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri. Sialan, sekelompok pengecut, leluhur tua dari keluarga kerajaan itu marah. Setidaknya dia adalah seniman bela diri tertinggi, dan ada seniman bela diri tertinggi yang lebih kuat di daerah terlarang. Tetapi saat ini, para pejuang yang lebih kuat itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri, yang mana konyol. Apa yang harus kita lakukan? Mata leluhur desa Fengbo sangat suram. Dia bertanya setelah menyeka beberapa warna ketakutan di bagian bawah matanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa mundur. Saya hanya bisa bertarung. Klan leluhur keluarga Sangguan juga putus asa. Dia merasa sangat tidak berdaya dan berkata, "Bertarung." Tang Qingshan mengerutkan kening. Dia berdiri tinggi di udara. Ketika dia mendengar kata, "bertarung," dia langsung tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu layak bertarung denganku. Bunuh mereka semua." Ketika kata-kata itu jatuh, Tang Qingshan segera memberi tangan besar, dan telapak tangannya langsung mencengkeram kekosongan. Zila, memecah suara kosong. Kemudian dia melihat bahwa ruang itu terkoyak oleh telapak tangan Tang Qingshan. Dengan lambaian tangannya yang besar, Tang Qingshan langsung menghancurkan telapak tangan itu ke leluhur keluarga kerajaan dan yang lainnya. Ekspresi ketiga orang itu, termasuk keluarga kerajaan dan para leluhur, berubah drastis. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dan mengerahkan kekuatan besar mereka bersama-sama, mencoba untuk memadatkannya menjadi energi pelindung untuk menahan telapak tangan Tang Qingshan. "Lebih dari yang bisa kau kunyah," kata Tang Qingshan acuh tak acuh. Saat berikutnya, tubuh tua Tang Qingshan tampak segar kembali dan berteriak dengan marah, "Telapak tangan pembunuh Tuhan." Jejak telapak tangan besar Tang Qingshan berbalik dan langsung menutupi langit serta menghalangi matahari. Energi mengerikan jatuh dari langit dan menghantam tubuh keluarga kerajaan, leluhur, dan yang lainnya dengan keras. Boom! Suara keras. Jejak telapak tangan yang dipadatkan oleh Tang Qingshan mengenai lapisan pelindung yang dipadatkan oleh ketiga leluhur. Hanya suara, bang, yang jelas terdengar. Lapisan pelindung yang dibentuk oleh energi itu tiba-tiba runtuh, yang sangat mengerikan. Pada saat lapisan pelindung itu pecah, ketiga leluhur keluarga kerajaan semuanya menunjukkan ekspresi ngeri dan takut, karena mereka tidak dapat menahan serangan Tang Qingshan bersama-sama. "Padamkan!" teriak Tang Qingshan dengan keras. Jejak telapak tangan dengan energi yang mengerikan menghantam tubuh ketiga leluhur dengan keras, diikuti oleh mereka. Setelah mendengarkan suara keras, bom, ketiga leluhur itu langsung terbanting ke tanah, bebatuan bumi retak, dan ketiga leluhur itu terbanting ke tanah tanpa tulang. Darah yang mengerikan mengalir keluar dari celah-celah bebatuan di tanah itu. Banyak seniman bela diri, yang menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri, semuanya tampak kehilangan. Apa yang baru saja terjadi? Tamparan, Tang Qingshan, hanya tamparan, menghantam ketiga leluhur ke tanah dan langsung membunuh mereka. Bagaimana ini mungkin? Mereka menatap Tang Qingshan dan berkata, "Apakah ini semua kekuatan untuk membunuh kaisar?" Mengerikan sekali. Ya, Tang Qingshan layak membunuh kaisar. Kekuatannya terlalu kuat, sungguh luar biasa bisa membunuh 3 orang kuat dengan satu telapak tangan. Banyak seniman bela diri terkejut. Mereka tidak bisa menahan napas. Mereka tampak sangat serius dan menatap Tang Qingshan dan terkejut. Tang Qingshan sedikit mengernyit. Dia menarik kembali tangan kanannya. Telapak tangan tadi bukanlah kekuatan tertingginya, tetapi cukup untuk membunuh ketiga tetua. Bagaimanapun, kultivasi alam Tang Qingshan telah mencapai yang tertinggi di bumi, dan 3 seni bela diri hanyalah yang tertinggi bagi manusia. Ini adalah celah antara supremasi manusia dan supremasi bumi. Sebelumnya, pemimpin Paviliun Lansi hanya berada di 9 puncak supremasi manusia, hanya selangkah lagi untuk melangkah ke supremasi bumi. Jika pemimpin Paviliun Lansi melangkah ke tempat tertinggi, ia akan mengandalkan angin, debu ringan, dan lainnya. Ia sama sekali bukan musuh pemimpin Paviliun Lansi, bahkan jika pemimpin Paviliun Lansi mengupas tulang-tulang gelap di tubuhnya. Karena, bumi tertinggi,
sungguh terlalu kuat. Hanya 3 orang yang tertinggi. Mereka berani berbicara liar di hadapanku. Mereka tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tang Qingshan berkata acuh tak acuh. Kaisar Li melihat kakeknya terbunuh dengan mata kepalanya sendiri, tetapi tidak ada seorang pun yang berani muncul untuk menghukum Tang Qingshan di daerah terlarang di bawah kota kekaisaran. Li Huang sedih dan tidak berdaya. Dia menatap Tang Qingshan yang berdiri tinggi di langit dan berkata, "Senior, saya minta maaf atas apa yang dilakukan leluhur saya." "Tidak perlu." Tang Qingshan menatap Li Huang dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. "Saya harus mengatakan bahwa Li Huang ini benar-benar orang yang kejam dan tahu bagaimana menanggung beban." Dalam hal ini, Tang Qingshan mengambil inisiatif untuk menekan leluhur dari 3 kekuatan utama Kekaisaran Lanxing, tetapi Kaisar Li tidak menyalahkan Tang Qingshan dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Tang Qingshan, yang cukup untuk membuktikan betapa beratnya pikiran Kaisar Li. Sungguh disayangkan, Tang Qingshan sudah sangat tua dan telah mengalami banyak badai. Dia tahu apa yang dipikirkan Kaisar Li di dalam hatinya. Terlebih lagi, Tang Qingshan semakin enggan untuk terlibat terlalu jauh dengan Li Huang. "Saya membawa Su Ling pergi," kata Tang Qingshan dengan keras. Pada saat ini, Raja dan Luo He tiba-tiba berdiri, menatap Tang Qingshan dan bertanya, "Bunuh Kaisar. Bisakah aku memberikan api neraka pada Su Ling?" Mata Tang Qingshan tiba-tiba tenggelam dan menatap Sungai Danwang Luo dengan pakaian yang indah. Tang Qingshan sebenarnya tidak asing dengan Sungai Danwang Luo. Bagaimanapun, Raja dan Luo He mendirikan Aula Raja dan di wilayah negara kuno Dayan. Meskipun Tang Qingshan telah bersembunyi di daerah terlarang, dia tahu semua hal ini. Tang Qingshan menatap Sungai Raja dan Luo untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, dia langsung tersenyum dan berkata kepada Presiden Muling yang berdiri di tanah, "Presiden Muling, apakah Anda ingin memberinya api neraka?" Tidak diragukan lagi, Tang Qingshan juga sangat jelas bahwa Guru dan Wang Lohe sebenarnya adalah Presiden Muling. Namun, lebih dari 10 tahun yang lalu, Presiden Muling mengeluarkan Dan Wang Lohe dari perguruan tinggi Danwu karena api neraka. Ya, Presiden Muling tidak ingin memberikan api neraka kepada Dan Wang Lohe, tetapi Dan Wang Lohe bersikeras untuk mengambil api neraka tersebut. Dalam keputusasaan, Presiden Muling harus mengeluarkan Dan Wang Lohe dari perguruan tinggi Danwu. Setelah dikeluarkan dari perguruan tinggi Danwu, Dan Wang Lohe langsung mendirikan Aula Danwang untuk membalas dendam pada perguruan tinggi Danwu. Tujuannya adalah untuk menyerap para alkemis yang kuat itu dan bersaing dengan perguruan tinggi Danwu. Setelah mendengar pertanyaan Tang Qingshan, wajah Presiden Muling menjadi sangat serius. Dia berkata dengan suara dingin, "Tolong bunuh Kaisar untuk memutuskan. Bagaimanapun, Anda adalah Guru Su Ling." Pada saat ini, Presiden Muling telah memanggil Tang Qingshan sebagai Guru Su Ling, karena Presiden Muling tahu bahwa Tang Qingshan adalah orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk menolak permintaan Tuan Paviliun Lansi. Karena pemimpin Paviliun Lansi meminta Tang Qingshan untuk menerima Su Ling sebagai murid sebelum dia meninggal, Tang Qingshan pasti akan melakukan apa yang dikatakan pemimpin Paviliun Lansi. Dengan kata lain, Tang Qingshan sekarang adalah Guru Su Ling. "Hehe, kalau begitu, terserah padaku." Tang Qingshan tersenyum beberapa kali. Dia menatap Sungai Raja dan Luo yang sombong dan berkata dengan suara yang dalam, "Kecuali Su Ling berjanji untuk memberimu api neraka api penyucian, kamu tidak akan pernah mendapatkan api neraka api penyucian dalam hidup ini." Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin. Tang Qingshan berkata pada dirinya sendiri bahwa selama dia masih hidup, mustahil bagi Raja dan Lohe untuk mendapatkan api neraka api penyucian. Ketika Raja Lohe mendengar apa yang dikatakan Tang Qingshan, dia sangat marah, tetapi dia tidak berani marah secara langsung. Bagaimanapun, kekuatan Tang Qingshan sudah jelas bagi semua orang. Meskipun dikatakan bahwa ada banyak prajurit yang kuat di Aula Raja dan para prajurit itu juga rentan di hadapan Tang Qingshan. Bagaimana dengan sang alkemis? Tang Qingshan, seorang seniman bela diri tingkat ini, tidak perlu menggunakan pil untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu lama. Dengan kata lain, tidak ada tempat di Sungai Danwang Luo yang dapat mengancam Tang Qingshan. Sebaliknya, kekuatan Tang Qingshan yang kuat merupakan pencegah yang kuat bagi Danwang Lohe. "Sialan, sialan." Luo He, Raja Dan, sangat marah dan berkata dalam hatinya, "Suatu hari, aku akan mendapatkan api neraka api penyucian dan menyerang alkemis kelas 9. Tang Qingshan menatap Danwang Lohe dengan wajah marah dan tidak bisa menahan tawa.
Dia tidak repot-repot menjawab apakah Dan Wang Lohe sangat marah. Bagaimanapun, Lohe, Raja Dan, hanyalah seorang alkemis yang kuat, tetapi pada usia Tang Qingshan, wilayah ini sudah tidak membutuhkan pil. Adapun pil yang dibutuhkan oleh murid-murid Sekte Yanyun, mereka dapat dibeli langsung dari Akademi Danwu, Paviliun Lanxing, dan Serikat Alkimia. Oleh karena itu, Tang Qingshan tidak terlalu peduli dengan suasana hati Raja dan Lohe. Menghadapi ketidakpedulian Tang Qingshan, Raja dan Luohe berani marah. Dengan dengungan dingin, dia langsung berbalik. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ki misterius menyembur keluar dari tubuhnya dan meninggalkan kota kekaisaran. Tang Qingshan bahkan tidak melihat Raja dan Lohe. Dia hanya tahu bahwa Raja dan Lohe membenci kepergiannya. Dia segera tersenyum, menatap Su Ling dan berkata, "Pergilah. Menurut leluhurmu, kamu akan beribadah di bawah pintuku dan menjadi murid langsungku di masa depan." Su Ling terdiam. Sejak awal, Su Ling tidak ingin beribadah di bawah gerbang Tang Qingshan. Karena Su Ling dan pemimpin Paviliun Lanxi memiliki hubungan yang baik, dan Tang Qingshan adalah orang yang tidak berperasaan. Adalah kesalahan Tang Qingshan untuk membiarkan pemimpin Paviliun Lanxi bersembunyi selama 100 tahun. Melihat kesunyian Su Ling, Tang Qingshan segera mengerti apa yang dipikirkan Su Ling di dalam hatinya, yang tidak lebih dari membencinya karena telah menjadi penghancur hati dan mengecewakan pemimpin Paviliun Lanxi. Tang Qingshan tersenyum pahit, menatap Su Ling dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah kau benar-benar akan membalaskan dendam leluhurmu?" Hah! Mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang. Balas dendam. Tentu saja dia ingin balas dendam. Pemimpin Paviliun Lanxi dikepung dan dibunuh oleh beberapa pasukan. Semua ini karena dia. Jika dia tidak selalu memikirkan balas dendam untuk pemimpin Paviliun Lanxi, dia tidak akan punya hati nurani. Pada saat ini, Tang Qingshan melanjutkan, "Musuhmu sangat kuat, tetapi kamu sangat lemah. Menurutmu apa kamu di mata para petinggi?" Mendengar teguran Tang Qingshan, Su Ling sedikit mengernyit dan hendak membantah. Namun, sebelum Su Ling membalas, Tang Qingshan memarahi lagi, "Kamu dapat memilih untuk tidak memujaku sebagai guru, tetapi kamu harus sangat jelas bahwa di benua ini, di negara kuno Dayan, tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi gurumu kecuali aku. Selain itu, tidak ada yang akan dengan sepenuh hati melindungi keselamatanmu kecuali aku." Wajah Su Ling diolesi dengan beberapa warna bermartabat. Tidak diragukan lagi, dia mengakui bahwa apa yang dikatakan Tang Qingshan benar, karena ada semakin banyak kekuatan untuk membunuh Su Ling sekarang. Sekarang Li Huang dan yang lainnya tidak berani menekan Su Ling hanya karena Tang Qingshan. Villa Fengbo, keluarga Sangguan, sekte mayat dan hantu, dan bahkan Aula Raja dan kekuatan-kekuatan ini tidak membunuh Su Ling karena Tang Qingshan. Dapat dikatakan bahwa Su Ling akan menjadi mayat tanpa Tang Qingshan. Karena Su Ling memiliki bakat seni bela diri yang paling kuat. Kekuatan-kekuatan itu tahu bahwa jika mereka tidak membunuh Su Ling sebelum dia dewasa, akan sangat sulit untuk membunuh Su Ling setelah dia dewasa. Keberadaan Su Ling merupakan ancaman potensial bagi kekuatan-kekuatan besar itu. Di wilayah Kekaisaran Lanxing, ada semakin banyak seniman bela diri yang ingin membunuh Su Ling. Su Ling membutuhkan tempat berlindung dari seniman bela diri yang lebih kuat. Dari pemimpin Paviliun Bebas Es pertama hingga pemimpin Paviliun Yinglao dan Lanxi berikutnya, dan sekarang, orang yang dapat melindungi Su Ling tidak diragukan lagi adalah untuk membunuh Kaisar Tang Qingshan. Su Ling ragu-ragu dan berpikir. Perasaan batinnya menjadi sangat rumit. Bagaimanapun, Tang Qingshan melakukan sesuatu yang menyedihkan bagi pemimpin Paviliun Lanxi, yang membuat Su Ling benci. Tang Xian berdiri di bumi. Penampilan Su Ling sebelumnya sungguh menakjubkan. Pertama, dia membunuh Sangguan. Kemudian, ketika dia melihat bahwa pemimpin Paviliun Lanxi akan terbunuh, dia dengan tegas memilih untuk berdiri dan bertarung di depan pemimpin Paviliun Lanxi tanpa mempedulikan hidup dan mati. Tidak diragukan lagi bahwa jika bukan karena Su Ling, pemimpin Paviliun Lanxi pasti sudah terbunuh sebelumnya. Apakah dia benar-benar meremehkan kakek seperti ini? Beberapa warna dingin melintas di mata indah Tang Xian. Dia mengerutkan kening dan marah, karena ini adalah kedua kalinya Tang Qingshan mengundang Su Ling untuk beribadah di bawah pintunya. Untuk pertama kalinya, Su Ling menolak secara langsung, dan kali ini, Su Ling ragu-ragu. "Sialan, sialan, Anda tahu, ada banyak seniman bela diri di Sekte Yanyun yang ingin beribadah di bawah gerbang Gunung Hijau Dinasti Tang.
Karena Tang Qingshan adalah leluhur Sekte Yanyun. Jika Anda dapat menyembah Tang Qingshan, itu berarti Anda dapat naik ke surga selangkah demi selangkah. Generasi Anda di Sekte Yanyun bahkan dapat secara langsung melampaui pemimpin kabinet saat ini, Tang Yuhui. Bagaimanapun, murid langsung leluhur pertama, yaitu pemimpin kabinet saat ini, paman seperguruan Tang Yuhui. Adapun Tang Xian, dia ingin memanggil paman. Mengerikan, selama Su Ling setuju untuk beribadah di gerbang Tang Qingshan, Tang Xian hanya dapat memanggil paman Su Ling ketika dia melihat Su Ling di masa depan. Tetapi dalam kasus ini, Su Ling masih ragu-ragu. Su Ling tampak tidak senang dengan hal yang begitu hebat. Tang Xian menatap Su Ling dengan dingin dan berteriak, "Su Ling, jika kau berani menolak kakekku lagi, aku berjanji tidak akan pernah melepaskanmu di masa depan." Mendengar teriakan Tang Xian, Su Ling sedikit tertegun. Dia hanya menatap Tang Xian dengan santai. Meskipun Tang Xian sangat cantik, Su Ling langsung mengabaikan Tang Xian secara selektif. Dia tidak repot-repot berbicara dengan Tang Xian. Bagaimanapun, Tang Xianlah yang telah berteriak-teriak agar Sangguan membunuhnya sebelumnya. Meskipun Su Ling bukan tipe orang yang akan membalas dendam, bukan berarti dia tidak ingat balas dendam. Putri Honglian terkejut dalam hatinya. Penampilan Su Ling benar-benar tak terbayangkan, terutama keberanian Su Ling dalam pertempuran. Dia tidak takut hidup dan mati. Ketika pemimpin pavilion Lansi hendak dibunuh, Su Lingyi langsung berdiri tanpa menoleh ke belakang. Anda harus tahu bahwa para pejuang yang ingin membunuh pemimpin pavilion Lansi adalah yang teratas dan terkuat. Saat ini, Putri Honglian menatap Su Ling dengan mata penuh penghargaan dan mengagumi Su Ling dalam hatinya. Xuan Yuan Changkong, yang mengikuti Putri Honglian, tidak dapat menahan tawa getir. Dia tahu bahwa Putri Honglian mulai tergila-gila pada Su Ling. "Putri, pertempuran sudah berakhir. Jam berapa kita kembali ke Kekaisaran Teratai Merah?" Xuan Yuan merendahkan suaranya dan mengingatkan Putri Honglian. Mata Putri Honglian tiba-tiba tenggelam, menatap langit Xuan Yuan dalam-dalam dan berkata, "Jangan khawatir." Kemudian, Putri Honglian menatap Raja Lanyang. Dia tampak pamer. Dia berkata kepada Raja Lanyang, "Tuan, tampaknya Anda memang kalah." Su Ling tidak hanya mengalahkan Sangguani, tetapi juga mundur. Lanyang Wang tersenyum beberapa kali. Ia harus mengakui bahwa penampilan Su Ling sebelumnya sungguh menakjubkan dan bahkan luar biasa. Sekarang, di bawah perlindungan Tang Qingshan, tidak ada yang bisa membunuh Su Ling. Dengan kata lain, Su Ling pasti bisa mundur. Ya, tebakanku salah. Namun, Su Ling akan segera dibawa ke negara kuno Dayan oleh Kaisar. Menurutmu, langkah apa yang bisa diambilnya di negara kuno Dayan dengan karakternya? Lanyang Wang mengangguk. Ia masih tidak optimis dengan Su Ling. Ia mengerutkan kening, menatap Putri Honglian dan bertanya, "Kemanapun ia bisa pergi, ia adalah pahlawan yang gigih dalam pikiranku." Putri Honglian tiba-tiba mendengus dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Putri Honglian benar-benar mengagumi Su Ling karena ia memiliki terlalu banyak keberanian dan kejantanan. Sebagai Putri Kekaisaran Teratai Merah, Putri Teratai Merah sangat menyukai keberanian untuk menghadapi semua pria yang berbahaya. Su Ling tidak diragukan lagi adalah pria seperti itu. Luo Qianli tetap berada di samping Bai Jingtang. Penampilan Su Ling sebelumnya mengejutkannya. Dia benar-benar khawatir tentang Su Ling sejenak dan khawatir Su Ling benar-benar akan terbunuh. Namun kemudian, penampilan Su Ling tidak mengecewakannya. Dia menatap Su Ling dengan senyum di wajahnya. Namun, saat ini, Bai Jingtang mengingatkannya, dia akan menyembah di gerbang Gunung Hijau dari dinasti Tang Kaisar yang membunuh dan menjadi salah satu murid inti Sekte Yanyun. Kamu dan dia ditakdirkan untuk tidak memiliki persimpangan. Aku tidak percaya. Mata Luo Qianli tiba-tiba tenggelam, matanya sangat tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan mengejar langkahnya." Bai Jingtang tersenyum beberapa kali dan memutuskan dalam hatinya bahwa Luo Qianli sedikit kekanak-kanakan. Di langit, Tang Qingshan menggendong Master Pavilion Lansi yang sudah meninggal di tangannya. Dia menatap Su Ling yang ragu-ragu dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin menyembah di bawah pintuku?" "Murid, temui Master." Saat berikutnya, Su Ling tidak lagi ragu-ragu, berlutut langsung di tanah dan berteriak pada Tang Qingshan. Su Ling tahu bahwa dia tidak bisa membalas dendam pada keluarga kerajaan Kekaisaran Lanxing, Villa Fengbo, dan keluarga Sangguan sendirian.
Bahkan jika dia membunuh yang teratas dan terkuat, saya khawatir dia tidak bisa melakukannya. Satu-satunya cara baginya adalah beribadah di bawah gerbang Gunung Hijau Dinasti Tang, berusaha keras untuk mengembangkan seni bela diri, meningkatkan wilayah kekuasaannya, dan membalas dendam kepada penguasa Paviliun Lansi di masa depan. Demikian pula, Su Ling juga ingin mengejar Su Xiaomei, jadi sangat penting bagi Su Ling untuk segera meningkatkan wilayah kekuasaan dan prestasinya. Su Ling paling tidak berdaya untuk beribadah di gerbang Tang Qingshan, tetapi itu juga merupakan pilihan terbaik. Su Ling menjadi murid Tang Qingshan dan menyelesaikan situasi memalukannya dengan sempurna. Pada saat ini, tidak ada yang berani membunuh Su Ling. Bahkan Li Huang tersangkut di tenggorokannya saat ini. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa menatap Su Ling dengan dingin, tetapi dia tidak berani melakukannya lagi. Adapun desa Fengbo dan keluarga Sangguan, kekuatan-kekuatan ini tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Tang Qingshan dikenal sebagai pembunuh kaisar. Banyak seniman bela diri berpikir bahwa Tang Qingshan sudah tua dan lemah, tetapi siapa yang mengira bahwa kekuatan tempur Tang Qingshan masih sangat mengerikan. Di bawah satu telapak tangan, dia akan membunuh ketiga seniman bela diri yang mencapai tingkat tertinggi. Saya khawatir tidak ada yang akan mengabaikan keberadaan Tang Qingshan dengan kekuatan hegemonik seperti itu. Sekarang Su Ling telah menjadi murid Tang Qingshan. Jika orang lain ingin membunuh Su Ling, mereka harus mempertimbangkan Su Ling. Setidaknya, di wilayah Kekaisaran Lanxing, tidak ada kekuatan yang berani membunuh Su Ling lagi. Tang Qingshan menatap Su Ling yang berlutut di tanah. Dia tahu bahwa Su Ling tidak yakin padanya. Bagaimanapun, dia malu dengan pemimpin Paviliun Lansi saat dia masih muda, dan pemimpin Paviliun Lansi jatuh di sini untuk menyelamatkan Su Ling. Su Ling benar-benar tidak bisa memaafkan Tang Qingshan. Tapi kenapa? Tang Qingshan sangat mencintai pemimpin Paviliun Lansi. Dia menyesali apa yang terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi tidak pernah ada penyesalan di dunia ini. Dengan kata lain, Tang Qingshan tidak dapat menebus kerusakan yang disebabkan pada Tuan Paviliun Lansi. Tetapi sekarang pemimpin Paviliun Lansi telah jatuh, dan Tang Qingshan tidak memiliki kesempatan untuk menebus semua ini. Satu-satunya cara adalah Tang Qingshan mematuhi keinginan terakhir pemimpin Paviliun Lansi, menjadikan Su Ling sebagai murid, memberikan segalanya kepada Su Ling, melatih Su Ling menjadi seniman bela diri terbaik di daratan, dan melindungi Su Ling dari bahaya. Murid, bangun. Tang Qingshan tersenyum. Dia tahu bahwa Su Ling membencinya, tetapi itu tidak masalah. Setidaknya Su Ling tidak berani menentangnya sebelum Su Ling melampauinya. Terima kasih, Guru. Su Ling mengucapkan terima kasih dan berdiri. Pada saat ini, Tang Qingshan melambaikan tangannya dan melihat pil kristal es jatuh ke telapak tangan Su Ling. Obati lukamu dan bersiaplah untuk mengikutiku kembali ke Yanyunsong. Tang Qingshan berkata dengan lemah bahwa dia akan merawat Su Ling dengan baik sesuai dengan apa yang dikatakan pemimpin Paviliun Lansi. Sekarang, luka Su Ling sangat serius. Secara khusus, lengan Su Ling hampir patah dan membutuhkan banyak obat berharga. Pil kristal es yang diberikan Tang Qingshan kepada Su Ling adalah pil harta karun 6 produk. Pil ini memiliki efek yang baik untuk mengobati luka fisik seniman bela diri. Su Ling menatap pil harta karun di telapak tangannya. Dia sendiri adalah seorang alkemis. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah melihat bahwa obat harta karun di telapak tangannya luar biasa. Terima kasih, Tuan. Su Ling berkata dengan penuh rasa terima kasih. Su Ling segera mengisi pil itu ke dalam impor. Pada saat itu, obat yang kuat dan mendominasi tiba-tiba mengalir ke lautan Qi Su Ling, dan kemudian menyehatkan tubuh Su Ling di sepanjang meridian Su Ling. Lengan Su Ling hampir patah. Di bawah nutrisi obat, dia perlahan-lahan mulai sembuh. Tubuhnya yang penuh bekas luka juga mulai sembuh. Ini layak menjadi pil ke-6. Ini benar-benar luar biasa. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan dia menyeka beberapa warna yang mengejutkan di bagian bawah matanya. Setelah kelahirannya kembali, kekuatan jiwa Su Ling baru saja mencapai level 4 produk. Dengan enggan, dia bisa memurnikan 6 pil, tetapi sangat sulit untuk memurnikannya. Banyak seniman bela diri yang hadir terkejut melihat bahwa Su Ling meminum obat harta karun dan tubuhnya dalam keadaan penyembuhan yang cepat. Apakah ini cara membunuh kaisar? Begitu kau membunuh kaisar, kau akan memberi Su Ling pil 6 produk. Luar biasa, Su Ling bisa berlatih dengan kaisar dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Ya, Su Ling, yang lahir di tempat busuk seperti kota Qingyang,
pasti sedang naik daun sekarang. Ia langsung menyembah di bawah Sekte Qingshan dari dinasti Tang dan menjadi salah satu murid inti Sekte Yanyun. Prestasi seni bela dirinya di masa depan dapat dibayangkan. Banyak seniman bela diri yang iri, dan hati mereka penuh dengan rasa iri terhadap Suling. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka tidak memiliki keberuntungan seperti Suling dan dilindungi oleh penguasa Paviliun Lansi. Pada akhirnya, penguasa Paviliun Lansi bahkan tidak ragu untuk mati demi Suling, yang memberi Suling kesempatan untuk menyembah di gerbang Tang Qingshan. Pada akhirnya, kau tidak ingin menyembah di pintu kakekku. Tang Xian tiba-tiba mendengus dingin. Melihat Suling akhirnya memuja Tang Qingshan, hatinya masih sedikit senang, karena penampilan Suling sungguh menakjubkan, dan Tang Xian suka berhadapan dengan para ahli bela diri papan atas. Sebelumnya, Tang Xian membenci Suling karena menurutnya, Suling hanyalah sampah. Namun, barusan, Suling membuktikan dengan tindakan nyata bahwa dia bukan hanya seorang yang sia-sia, bukan seorang pengecut, tetapi seorang jenius yang memiliki keberanian dan keteguhan hati. Oleh karena itu, Tang Xian mulai menaruh perhatian pada Suling. Namun, perhatian ini tidak seperti itu. Karena ahli bela diri favorit Tang Xian pastilah yang terbaik di benua ini, setidaknya untuk mencapai ketinggian leluhurnya, Tang Qingshan. Tang Xian tidak peduli dengan nebula Sima dan nyala api Ouyang. Adapun Suling, dia tidak akan menaruhnya di hatinya. Pil 6 produk akan membeli anak ini. Anak ini benar-benar pelit. Sima Xingyun mencibir. Dia sangat membenci Suling, tetapi meskipun begitu, dia masih ingin melihat Suling menyembah di bawah gerbang Tang Qingshan. Karena hanya Suling Bai yang berada di bawah gerbang Tang Qingshan, maka Suling dapat memasuki Sekte Yanyun. Setelah Suling memasuki Sekte Yanyun, Sima Xingyun dapat memiliki kesempatan untuk membersihkan Suling dan bahkan membunuh Suling. Suling benar-benar kuat, tetapi nebula Simanya tidak mudah untuk diganggu. Nebula Sima juga memiliki metode Sangguanmi. Selain itu, begitu memasuki kota kekaisaran, negara kuno Dayan, metode nebula Sima pasti beberapa kali lebih kuat daripada Sangguanmi. Bagaimanapun, Sima Xingyun berasal dari keluarga yang sombong. Keluarga Sima adalah salah satu keluarga teratas di negara kuno Dayan. Suling tidak lain hanyalah semut pengganggu. Selama dia memasuki wilayah negara kuno Dayan, Sima Xingyun memiliki cara untuk membuat Suling mati tanpa terlihat. Selama kamu berani melangkah ke Yanyunzong, aku jamin kamu akan mati lebih menyedihkan daripada siapapun. Sima Xingyun mengerutkan kening, mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Xingyun, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Kamu tahu, dia baru saja membunuh Sangguanmi. Ouyang Yan berdiri di samping Sima Nebula. Dia tidak bisa menahan tawa. Tanpa sadar, dia menatap Sima Nebula dan berkata dengan rasa ingin tahu. Selama aku di Yanyunzong, aku yakin bisa mengalahkannya. Sima Nebula berkata dengan dingin. Baiklah, bagus jika kamu memiliki kepercayaan diri. Jangan mencuri ayam tanpa makan nasi. Setelah kamu dan aku menjadi keluarga besar, kamu harus tahu dampak apa yang akan terjadi pada keluarga Sima jika kamu gagal membunuh Suling. Tidak akan ada kegagalan, dan tidak akan ada kegagalan. Mata Sima Xingyun tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Ouyang Yan mengangguk. Dia tahu Sima Xingyun bertekad untuk membunuh Suling, yang hampir tidak dapat diubah. Dalam hal itu, yang dapat dilakukan Ouyang Yan adalah membantu Sima Nebula sebanyak mungkin. Karena, setelah dia dan Sima Xingyun menjadi keluarga besar, dia dan Sima Xingyun akan sering berhadapan satu sama lain di jalan memperebutkan pewaris keluarga besar di masa depan. Di bawah perawatan obat Liu Pinbao, tubuh Suling pulih dengan cepat, dan beberapa lengannya yang patah banyak sembuh. Meskipun dia belum kembali ke puncaknya, Suling jauh lebih baik daripada resesi sebelumnya. Saat ini, Suling menarik napas, menatap Tang Qingshan yang berdiri tinggi di udara dan bertanya, Guru, kapan Anda akan mengubur murid dan leluhur Anda? Tidak pantas menguburnya di es. Tang Qingshan menyeka beberapa warna gelap di bagian bawah matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu, Suling mengangguk. Baiklah, kau kembali saja ke paviliun Raja Pedang untuk berkemas. Tang Qingshan mengangguk, menatap Suling, lalu menatap Tang Xian dan melanjutkan, Xian, kau ikuti Suling ke paviliun Raja Pedang untuk membantunya mengemasi barang-barangnya, lalu kau bawa dia kembali ke Sekte Yanyun. Hah, mendengar ucapan itu, Tang Xian tercengang. Meskipun dia tidak ingin menentang keinginan Tang Qingshan,
dia hanya bisa menjawab dengan tidak berdaya, "Ya, kakek." "Bocah bau, apa kau belum mulai?" Tang Xian tampak tidak senang. Meskipun Su Ling luar biasa, setidaknya sejauh ini, Su Ling belum sepenuhnya dikenali olehnya. Karena hampir semua seniman bela diri yang dapat dikenali oleh Tang Xian adalah bakat-bakat muda. Su Ling, meskipun luar biasa, bagaimanapun juga hanyalah alam Zhenwu tingkat keempat. Dia tidak memenuhi syarat untuk bergaul dengannya karena kekuatannya yang rentan. Tang Xian bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Su Ling jika dia tidak berpikir bahwa Su Ling berada di bawah gerbang Tang Qingshan. Su Ling tanpa sadar menoleh, menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, menatap tajam ke arah Tang Xian dan berkata, "Aku akan membereskan semuanya sendiri. Kau tidak perlu ikut denganku." "Apa maksudmu?" Tang Xian marah dan bertanya. "Apa aku kurang jelas? Aku sudah bilang, aku bisa berkemas sendiri. Kau tidak perlu ikut denganku." Su Ling berkata dengan dingin, Aku harus pergi. Apa yang bisa kau lakukan untukku?" Tang Xian mendengus dingin. Dia enggan pergi ke paviliun Jianwang bersama Su Ling untuk berkemas, tetapi dia harus pergi bersamanya. Namun sekarang, Su Ling begitu baik hati sehingga dia menolaknya atas inisiatifnya sendiri. Sialan, sialan, harga diri Tang Xian yang sombong, seperti dibenci oleh Su Ling, merasa bahwa seluruh dirinya dipermalukan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah perintah kakekku, dan aku akan mengikutimu." "Terserah kau." Su Ling mengalihkan pandangannya dari Tang Xian. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan Tang Xian, karena Tang Xian terus mengatakan bahwa dia ingin melihatnya dibunuh oleh Sangguan ketika dia bertarung dengan Sangguan. Melihat penghinaan Su Ling, Tang Xian sangat marah. Dia mengepalkan tangan putihnya yang lembut dengan erat, menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Su Ling, kau penuh kebencian." Pada saat ini, Tang Qingshan, yang berdiri tegak di udara, menatap Tang Xian dan memarahi Su Ling. Dia segera berteriak, "Xian, dia sekarang adalah pamanmu. Kamu harus tetap menghormatinya. Di masa depan, kamu harus memanggilnya paman. Apakah kamu keberatan?" "Kakek." Wajah Tang Xian tertekan. Sialan, Su Ling kecil ini pernah menjadi pamannya. Tidak hanya itu, di masa depan, ketika Tang Xian melihat Su Ling, dia juga harus dengan hormat memanggil Su Ling paman. Tang Xian merasa bahwa seluruh orang telah dihina. Namun demikian, Tang Xian memaksakan senyum dan berkata, "Ya, kakek." Melihat janji Tang Xian, Tang Qingshan mulai mengkritik Su Ling dan berkata, "Su Ling, di masa depan, Xian adalah generasi mudamu. Kamu tidak perlu menemuinya, apakah kamu mengerti?" "Aku mengerti," kata Su Lingying. "Baiklah, Su Ling, kemasi barang-barangmu. Aku akan pergi ke daerah es dan menguburkan pemimpin paviliun Lanxi. Kau akan mengikuti Xian kembali ke Sekte Yanyun. Sedangkan untuk tetua, kau akan memimpin Sima Xingyun dan Ouyang Flame untuk merekrut beberapa murid dengan bakat seni bela diri yang luar biasa untuk Sekte Yanyun di Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian." Tang Qingshan tampak serius dan berteriak, "Baik, leluhur." Tetua itu tampak dingin. Dia mematuhi perintah Tang Qingshan tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Sekte Yanyun didirikan oleh Tang Qingshan. Bahkan perintah dari Patriark Tang Yuregret saat ini tidak sepenting perintah Tang Qingshan. Oleh karena itu, karena Tang Qingshan mengatakan bahwa dia akan merekrut beberapa penyihir Tianzong di Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian, tetua itu hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Meskipun dikatakan bahwa Sekte Yanyun tidak pernah merekrut murid di kedua kekaisaran ini, bagaimanapun juga, para murid di kekaisaran tersebut, tidak peduli seberapa hebat bakat seni bela diri mereka, tentu tidak dapat dibandingkan dengan para bakat seni bela diri terbaik di negara kuno Dayan. Selama bertahun-tahun, Sekte Yanyun hampir selalu merekrut murid dan memilih bakat terbaik di kerajaan kuno Dayan. Akibatnya, beberapa bakat seni bela diri yang sedikit lebih rendah tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke Sekte Yanyun. Karena persyaratan bagi Sekte Yanyun untuk merekrut murid sangat ketat. Namun sekarang, Tang Qingshan mengeluarkan perintah untuk memilih beberapa bakat seni bela diri yang sangat baik di Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian, yang niscaya akan membenci mereka yang tidak berhasil masuk ke Sekte Yanyun di negara kuno Dayan. Karena para seniman bela diri di kerajaan kuno Dayan itu sangat sombong dan tidak terkendali. Jika mereka tahu bahwa Sekte Yanyun bahkan menerima seniman bela diri yang berasal dari tempat kecil, tetapi tidak menerimanya, niscaya akan membuat mereka cemburu,
dan kemudian membalas dendam terhadap para seniman bela diri yang berasal dari tempat kecil, dan bahkan membunuh mereka. Sungguh menakutkan. Bagaimanapun, para seniman bela diri yang datang dari tempat kecil itu tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di negara kuno Dayan. Mereka tidak memiliki tingkatan yang sama dalam hal kultivasi alam dan latar belakang keluarga. Memang ada banyak penyihir Tianzong di Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Mereka memenuhi syarat untuk memasuki Sekte Yanyun untuk berkultivasi. Tang Qingshan berkata dengan lemah. Pada saat ini, Putri Honglian berdiri di tanah dan tiba-tiba berkata, "Bunuh Kaisar, generasi muda Honglian, dapatkah kamu menyembah Sekte Yanyun?" Ketika Tang Qingshan sedang duduk di langit, mendengar pertanyaan sang putri, dia sedikit mengernyit, dan langsung tersenyum. Dia berkata, "Kamu adalah putri dari Kekaisaran Teratai Merah. Kamu berhak untuk menyembah di bawah pintu Sekte Yanyun. Jika kamu suka, kamu tidak dapat menguji. Terima kasih telah membunuh Kaisar." Putri Honglian sangat gembira dan bersyukur. Mengikuti langit panjang Suanyuan di sebelah Putri Teratai Merah, itu benar-benar wajah dengan ekspresi tak berdaya. Putri yang cantik dan seksi ini benar-benar memikirkannya, dan sebenarnya dia secara langsung disembah di Sekte Yanyun. Suanyuan Cangkong menghela napas tak berdaya dan berteriak pada Tang Qingshan, "Bunuh Kaisar, Suanyuan Cangkong muda, bisakah kau beribadah di pintu gerbang Sekte Yanyun?" Generasi muda keluarga bangsawan Suanyuan secara alami dapat beribadah di bawah Sekte Yanyun. "Dengan bakat seni bela dirimu, kau tidak perlu mengujinya," kata Tang Qingshan. "Terima kasih telah membunuh Kaisar." Suanyuan berterima kasih kepada langit. Segera setelah itu, Pangeran ke-9 juga berdiri dan bertanya kepada Tang Qingshan, "Bunuh Kaisar, generasi muda Lihan, bisakah kau beribadah di pintu gerbang Sekte Yanyun?" Mendengar ucapan itu, Tang Qingshan tertegun dan berkata sambil tersenyum, "Jika Kaisar Li setuju, kau tentu saja dapat beribadah di bawah pintu Sekte Yanyun, dan tidak perlu menguji." Pada saat ini, Pangeran ke-9 menatap Li Huang, yang hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Jika Sekte Yanyun ingin merekrut murid di Kekaisaran Lanxing, niscaya akan membawa semua talenta terbaik di seluruh negeri ke Sekte Yanyun. Li Huang tidak punya hak untuk menghentikan semua ini. Melihat Li Han, yang bertekad untuk memasuki Sekte Yanyun, Li Huang hanya bisa berkata, "Jaga dirimu sendiri setelah kau pergi." Setelah mengatakan ini, tubuh Li Huang terkejut dan dia langsung memilih untuk pergi dan kembali ke aula harmoni tertinggi. Hatinya sangat sedih. "Terima kasih, Ayah." Pangeran ke-9 sangat berterima kasih kepada Li Huang. Kemudian, dia berkata kepada Tang Qingshan, "Sekarang generasi mudaku telah disetujui oleh ayahku, bolehkah aku menyembah Sekte Yanyun?" "Ya." Tang Qingshan mengangguk. Luo Qianli dan yang lainnya juga berdiri dan meminta Tang Qingshan untuk bergabung dengan Sekte Yanyun, tetapi tanpa kecuali, orang-orang ini semua harus mengikuti ujian. Luo Qianli sedikit tidak senang, tetapi dia tahu bahwa bakatnya tercermin dalam jalan dan bukan jalan bela diri. Itu benar-benar perlu diuji untuk bergabung dengan Sekte Yanyun. Saat tinggal di kota Kekaisaran, banyak seniman bela diri yang ingin mencoba dan memasuki Sekte Yanyun, tetapi Tang Qingshan telah melangkah keluar dan langsung pergi saat ini. Jika kalian ingin bergabung dengan Sekte Yanyun, kalian dapat mengikuti penilaian Sekte Yanyun dalam beberapa hari. Pada saat ini, tetua itu tiba-tiba berdiri dan berkata. Sima Xingyun dan Ouyang Flame mengikuti tetua itu dan berteriak, "Ya." Sekte Yanyun hanya membutuhkan orang-orang yang kuat dan bakat terbaik. Selama kalian cukup baik, kalian dapat memasuki Sekte Yanyun. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menarik napas, mata mereka panas, dan hati mereka penuh dengan kerinduan terhadap Sekte Yanyun. Pada saat ini, Su Ling telah lama meninggalkan kota Kekaisaran dan mengikuti Luo Wushuang kembali ke Paviliun Raja Pedang. Tang Xian juga orang yang mengikutinya ke Paviliun Raja Pedang. Tang Xian tampak tidak senang. Dia sangat tidak puas dengan sikap Su Ling, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. "Su Ling, mengapa kamu bisa mengalahkan Sang Guan Mi?" Tang Xian berjalan di samping Su Ling dan bertanya dengan suara yang dalam. "Panggil paman." Su Ling menyeka beberapa warna suram di bagian bawah matanya, menatap Tang Xian dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu penuh kebencian." Tang Xian berkata dengan dingin. "Paman." Su Ling bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Tang Xian dan berkata lagi. "Kamu." Tang Xian sangat marah. "Panggil paman." Su Ling berkata lagi. "Baiklah, baiklah."
Kamu menang. Paman, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu bisa mengalahkan Sang Guanmi? Tang Xian sangat membungkuk sehingga dia bertanya. Tidak, Su Ling menggelengkan kepalanya. Dia berhenti, berbalik, tampak sangat serius, tampak muram, menatap Tang Xian dan berkata, aku tahu kamu sangat tidak puas denganku. Namun, aku harap kamu dapat mengetahui satu hal, dan aku juga tidak puas denganmu. Kami tidak memiliki hubungan dekat. Aku hanya pamanmu dan orang yang lebih tua darimu. Aku harap kamu dapat menjaga rasa hormatmu kepadaku. Tang Xian tercengang dan sedikit bingung. Dia tidak menyangka Su Ling akan mengatakan ini. Sungguh luar biasa. Meskipun Tang Xian tidak pernah mengakui Su Ling sebagai pamannya, faktanya Tang Qingshan adalah leluhur Tang Xian, dan Su Ling adalah murid langsung Tang Qingshan. Lalu, berdasarkan senioritas, Tang Xian benar-benar ingin memanggil Su Ling, paman. Su Ling, kamu benar-benar sombong. Dengan karaktermu, begitu kamu memasuki Sekte Yanyun, kamu pasti akan menderita kerugian besar. Aku akui bahwa bakat seni bela dirimu memang yang paling kuat yang pernah kulihat, tetapi kultivasi ranahmu hanya 4 tingkat seni bela diri sejati. Kamu seharusnya beruntung karena bisa membunuh Sang Guanmi. Jika kamu bertemu dengan seniman bela diri yang lebih kuat dari Sang Guanmi, kamu pasti akan mati. Tang Xian mengerutkan kening, dan beberapa warna dingin melintas dari dasar matanya. Dia menatap Su Ling dan berkata dengan dingin, apakah kamu memikirkanku? Su Ling sedikit mengernyit dan tampak sangat serius. Dia menatap Tang Xian dan bertanya dengan suara yang dalam. Hehe, karena kamu menyembah di bawah pintu kakekku, kamu adalah pejuang Sekte Yanyun. Kurasa aku tidak perlu melihatmu mati dengan mataku sendiri. Tang Xian tersenyum menghina dan berkata dengan lemah. Baiklah, maafkan aku, Tang Xian. Aku harap kamu tidak memikirkanku di masa depan, karena aku benar-benar tidak ingin bersinggungan denganmu. Su Ling mengangguk. Dia sangat muak dengan Tang Xian sehingga dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Tang Xian dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Ling, kamu sangat menyebalkan. Tang Xian langsung marah. Di matanya yang indah, beberapa warna dingin dan ganas bersinar dan berkata dengan suara yang kejam, ketika kamu memasuki Sekte Yanyun, aku berjanji untuk membuatmu terlihat baik. Namun, ketika Tang Xian marah dan marah, Su Ling mengikuti Luo Wushuang dan berbalik sejak lama. Kamu, melihat sosok Su Ling yang pergi, Tang Xian lebih marah, bersenandung dengan keras, dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Ling, aku harus membuatmu terlihat baik. Su Ling tahu bahwa Tang Xian sangat marah. Namun, sejak awal, Su Ling tidak peduli dengan suasana hati Tang Xian. Bahkan jika Tang Xian marah lagi, apa yang bisa dia lakukan? Sebelumnya, Tang Xian membuka mulutnya dan menutup mulutnya untuk membiarkan Sang Guan menghancurkan Su Ling. Pada saat itu, apakah Tang Xian pernah mempertimbangkan perasaan Su Ling? Orang-orang seperti Tang Xian tidak bersih. Su Ling menekan Tang Xian terhadapnya sekarang. Domain S. Bunuh Kaisar Tang Qingshan. Langkah ini ribuan mil jauhnya dan langsung datang ke gletser yang jauh. Tanah tertutup salju. Tempat yang bisa Anda lihat penuh dengan salju dan es seputih batu giok, sangat indah. Pemimpin pavilion Lansi berbaring dengan tenang di pelukan Tang Qingshan. Dia sudah meninggal dan tidak memiliki vitalitas. Air mata mengalir di mata Tang Qingshan. Wajahnya sudah tua dan tak tertahankan. Dia berusia lebih dari 200 tahun. Menatap sungai beku yang indah tidak jauh dari sana, dia memaksakan senyum dan berkata, aku berjanji padamu, dan tidak pernah berubah. Pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Kemudian, mata Tang Qingshan tiba-tiba tenggelam, telapak tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan gas misterius di telapak tangannya meledak. Dia menepukkan tangannya di gletser setinggi 10.000 kaki di bawah kakinya. Dengan suara keras, gletser 10.000 kaki itu tiba-tiba pecah, memecahkan celah yang mengerikan, hampir mendekati ngarai. Pada saat ini, cahaya yang mengerikan meledak dari kedalaman wilayah es dan salju. Dalam cahaya itu, ada sosok bungkuk yang tersembunyi, yang jelas merupakan leluhur wilayah es. Leluhur wilayah es, mengenakan kemeja putih panjang dengan kuil perak dan rambut seputih salju di kepalanya, menatap Tang Qingshan dan berkata, bunuh Kaisar, kau datang. Aku tidak kenal bingsu, tapi bagaimana kabarmu? Tang Qingshan menatap lelaki tua itu dan bertanya. Sebenarnya, Tang Qingshan tidak memiliki banyak hubungan dengan lelaki tua itu, tetapi Tang Qingshan sangat menghormati bingsu.
Bagaimanapun, leluhur es itu cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Dia bisa disebut sebagai orang terkuat di zaman itu. Dia adalah orang kuat yang benar-benar tak terkalahkan. Tang Qingshan tidak ragu bahwa Bingzu telah melangkah ke surga. Para leluhur tua itu baik-baik saja. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, dunia yang makmur akan datang. Keturunan dari wilayah es telah pergi ke dunia yang makmur. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan membunuh kaisar hari ini. Minta peti mati es untuk membekukan cintaku. Kata Tang Qingshan, yang mulia, bukankah kau meninggal 100 tahun yang lalu? Lelaki tua itu tertegun dan menatap Tang Qingshan dengan rasa ingin tahu. Bukan dia. Tang Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu dia. Pada saat ini, lelaki tua itu tanpa sadar menatap wanita yang berbaring diam di pelukan Tang Qingshan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata dengan heran, itu dia. Master Pavilion Lansi. Ya, Tang Qingshan mengangguk dan berkata, dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Siapa lagi yang bisa membunuhnya di dunia ini? Orang tua itu terkejut dan tampak linglung. Dia merasa sangat tidak percaya. Bagaimanapun, pemimpin Pavilion Lansi adalah orang kuat papan atas yang terkenal. Meskipun ada beberapa orang kuat di dunia ini, orang tua itu tidak percaya bahwa seorang pejuang dapat membunuh pemimpin Pavilion Lansi. Dia adalah takdir. Tang Qingshan berkata dengan sederhana. Takdir, ada takdir. Orang tua itu terkejut dan berkata, nenek moyang saya pernah berkata tentang takdir, tetapi saat itu, saya rendah hati dan tidak percaya pada takdir. Saya tidak menyangka bahwa kematian pemimpin Pavilion Lansi disebabkan oleh takdir. Petik 2. Ya, Tang Qingshan mengangguk dan berkata, bisakah saya meminjam peti es di daerah es? Bunuh kaisar, Anda harus tahu bahwa peti es hanya dapat mengawetkan tubuh selama 100 tahun. Orang tua itu menatap Tang Qingshan dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi, jika Anda ingin menggunakan peti es, Anda harus tahu apa yang harus Anda bayar. Mengambil esensi darah sebagai pemandu dan Xuanqi sebagai kunci adalah konsumsi besar bagi kekuatan seniman bela diri. Kata Tang Qingshan, baiklah, karena Anda tahu semua ini, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Orang tua itu bertanya-tanya, tentu saja, karena saya tidak punya pilihan. Saya akan menggunakan 100 tahun ini untuk membalikkan takdirnya sehingga dia dapat dilahirkan kembali. Mata Tang Qingshan tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Membalikkan takdir. Mendengar ucapan itu, orang tua itu tercengang. Seketika, dia tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan menunggu untuk membunuh kaisar dan membalikkan takdirnya. Ketika kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu melambaikan tangan kanannya dan peti es putih beku muncul di telapak tangan lelaki tua itu. Di permukaan peti es, banyak garis indah dan istimewa terukir, memancarkan kecemerlangan putih kabut, yang sangat luar biasa. Apakah ini peti es di daerah es? Ini benar-benar luar biasa. Tang Qingshan menatap peti es dan berkata, dengan peti es ini, bisakah kamu menjaga tubuhnya tidak berubah selama 100 tahun? Bagus. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, bunuh kaisar, kamu harus meninggalkan esensi darahmu di peti es, dan kemudian taruh peti es di lautan Qimu. Baiklah, begitu. Tang Qingshan merasakan beberapa warna tegas di bagian bawah matanya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menggunakan peti es untuk menyegel tubuh seniman bela diri tingkat ini seperti pemimpin Pavilion Lansi, dia pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Saat berikutnya, Tang Qingshan memotong jarinya, lalu meneteskan saripati darahnya pada butiran peti es. Tiba-tiba, garis-garis pada peti es itu penuh dengan cahaya dan berkilauan dengan kecemerlangan yang menyilaukan, yang sangat mengejutkan. Kemudian, Tang Qingshan menghirup peti es itu ke dalam lautan gas. Ketika peti es itu memasuki lautan gas, wajah Tang Qingshan tiba-tiba sedikit pucat. Karena suhu peti es itu sangat rendah, lautan udara Tang Qingshan hampir membeku. Namun, untungnya, kultivasi alam Tang Qingshan cukup kuat. Dia menggunakan Xuanqi untuk menembus es dan membeku dalam sekejap, lalu menyuntikkan Xuanqi ke dalam peti es untuk melindungi tubuh pemimpin Pavilion Lansi. Apakah itu baik-baik saja? Tanya Tang Qingshan. Ya, orang tua itu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, untuk membunuh kaisar, kamu harus ingat bahwa kamu hanya membutuhkan 100 tahun. Jika kamu tidak dapat mengubah hidupmu melawan langit selama periode ini, begitu saatnya tiba, tubuh pemimpin Pavilion Lansi akan menghilang dan lenyap dalam sekejap.
Membekukan pemimpin paviliun Lansi di dalam peti es, di satu sisi, berarti menjaga wajah pemimpin paviliun Lansi dari kerusakan selama 100 tahun, di sisi lain, berarti mengunci jiwa pemimpin paviliun Lansi. Bagi mereka yang mencapai keadaan tertinggi, jiwa mereka sendiri diperkuat. Oleh karena itu, bahkan jika seni bela diri tertinggi jatuh, selama jiwa tidak dimusnahkan, masih ada secercah vitalitas. Pemimpin paviliun Lansi dihukum oleh takdir. Tang Qingshan tahu bahwa selama dia memotong takdir pemimpin paviliun Lansi, dia dapat membuat pemimpin paviliun Lansi hidup kembali. Ini adalah misin. Hanya mereka yang telah membaca buku-buku kuno rahasia yang memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. 100 tahun sudah cukup. Bahkan jika aku tidak dapat mencapai level itu, aku percaya bahwa orang yang dipilihnya juga memiliki kesempatan untuk mencapai level itu. Tang Qingshan mengerutkan kening. Dia telah beradaptasi dengan peti es. Di lautan Qi-nya, dengan perlindungan Qi misteriusnya, peti es tidak akan mencair. Baiklah, bunuh kaisar. Kau sudah mendapatkan peti mati es yang kau inginkan. Apakah kau ingin mengunjungi leluhur es? Orang tua itu bertanya. Tidak, selama bingsu baik-baik saja, aku tidak ingin terlalu mengganggu bingsu. Tang Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat bingsu. Mencapai level itu, tembakan apapun akan sangat menghancurkan. Tentu saja, itu akan berdampak besar pada bingsu itu sendiri. Baiklah, bagus. Orang tua itu mengangguk, tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Baiklah. Tang Qingshan menatap orang tua itu dan berkata, tolong sampaikan salamku kepada keluarga es. Orang tua itu tersenyum. Dia menatap Tang Qingshan dalam-dalam. Kemudian dia berbalik dan mendengar dengungan. Sosok orang tua itu segera menghilang ke udara. Sudah waktunya untuk kembali ke Sekte Yanyun. Kaisar negara kuno Dayan pasti ingin bertemu denganku. Tang Qingshan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin. Su Ling mengikuti Luo Wushuang kembali ke paviliun Jianwang. Pada saat ini, semua murid paviliun Jianwang berkumpul di pintu masuk paviliun Jianwang. Banyak murid telah menerima berita bahwa Su Ling mengalahkan Sang Guan Mi dan menghancurkan Sang Guan Mi. Ketika Su Ling muncul di pintu masuk paviliun Raja Pedang, banyak seniman bela diri semuanya tampak dingin, tampak sangat bermartabat, dan menatap Su Ling dengan sangat serius. Setelah memasuki paviliun Raja Pedang selama setengah tahun, dia mengalahkan Sang Guan Mi dan menempati posisi pertama dalam daftar pertempuran Zhenwu di Kekaisaran Lanxing. Su Ling terlalu abnormal. Seorang murid memasuki paviliun Jianwang setahun lebih awal dari Su Ling. Saat ini, dia menatap Su Ling dan terkejut. Ya, bakat bela diri Su Ling benar-benar terlalu jahat. Sebelumnya, ketika dia membunuh tetua Du Xiang, semua orang mengira itu kecelakaan. Sekarang dia mengalahkan Sang Guan Mi, yang cukup untuk membuktikan bakat dan kekuatannya. Seorang murid dalam mengerutkan kening, menatap Su Ling dengan serius, dan berkata, Han Xiao meminta kakak seperguruan untuk dihancurkan oleh Sang Guan Mi. Su Ling membunuh Sang Guan Mi, yang dapat dianggap membantu Han Xiao meminta kakak seperguruan untuk membalas dendam. Mengacu pada pertanyaan Han Xiao, semua murid yang hadir tercengang dan memasang beberapa warna gelap di wajah mereka. Han Xiaowen dibunuh oleh Sang Guan. Betapa menyedihkan dia meninggal, dan kepala Han Xiaowen dilemparkan ke lemari Raja Pedang. Itu adalah penghinaan yang luar biasa. Su Ling, yang membunuh Sang Guan Mi, tidak diragukan lagi membantu Han Xiao meminta balas dendam. Pada saat yang sama, dia juga membantu paviliun Jianwang menghapus penghinaan. Orang-orang tanpa sadar melihat Luo Wushuang, dan kemudian mereka menyadari betapa benarnya Luo Wushuang untuk berdiri dan memilih untuk membantu Su Ling melawan paksaan dari kekuatan lain. Pada saat itu, banyak murid yang berharap Luo Wushuang akan menyerahkan Su Ling untuk bertukar perdamaian dengan kekuatan lain, tetapi Luo Wushuang bersikeras melindungi Su Ling dan bahkan menghalangi masa depan paviliun Raja Pedang, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya keberanian Luo Wushuang. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling akan terbunuh jika dia tidak jatuh tanpa es. Ketika pemimpin paviliun bersikeras melindungi Su Ling, betapa besar tekanan yang seharusnya dia tanggung. Kau tahu, pada saat itu, hampir semua murid di paviliun Jianwang tidak setuju untuk melindungi Su Ling. Bagaimanapun, itu terkait dengan hidup dan mati paviliun Jianwang. Petik 2. Ya, berkat upaya putus asa pemimpin paviliun untuk melindungi Su Ling, jika tidak, Su Ling pasti sudah lama meninggal,
dan tidak akan ada lagi kekalahan Su Ling atas Sangguan, dan penghinaan terhadap Paviliun Raja Pedang tidak akan terhapus. Banyak murid memandang Luo Wushuang dengan lebih hormat. Harus kukatakan bahwa sinar matahari tanpa es benar-benar akurat. Su Ling secara pribadi dipilih dari tempat di mana burung tidak buang air di kota Qingyang. Saat itu, dia adalah murid yang menerima Su Ling, tetapi Luo Wushuang membuat marah tetua dan yang lainnya. Namun sekarang, penampilan Su Ling benar-benar menakjubkan. Tidak ada yang akan menyangkal kekuatan dan bakat seni bela diri Su Ling yang kuat. Tetua itu tampak bermartabat. Dia membawa tetua Bai Qing dan yang lainnya dan menunggu di luar gerbang Paviliun Raja Pedang. Dia melihat Luo Wushuang kembali bersama Su Ling dan seorang wanita asing. Di wajah tetua yang bermartabat, dia meluangkan waktu dan menyeka beberapa senyuman. Kemudian tetua itu melangkah maju dengan cepat, mendatangi tubuh tanpa embun beku dan berkata, "Sudah berakhir." Ya, Luo Wushuang mengangguk dan berkata, "Tepati harapan." Mendengar ucapan itu, tetua itu tercengang. Seketika, air mata mengalir di matanya yang kering. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Su Ling mengalahkan Sangguan Mi dan membasuh darah penghinaan Paviliun Raja Pedang. Tetua itu telah berada di Paviliun Raja Pedang selama beberapa dekade. Di Paviliun Raja Pedang, kualifikasinya hanya sedikit lebih tua dari bayangan. Di dalam hatinya, dia telah lama menganggap Paviliun Raja Pedang sebagai rumahnya yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Paviliun Raja Pedang berdarah milik Su Ling dipermalukan, dia sangat gembira. Tentu saja, dia juga mendengar berita dari dunia luar. Namun, berita itu, bagaimanapun juga, hanyalah rumor. Bagi orang dengan status tetua, dia harus mendengar Luo Wushuang mengatakan bahwa Su Ling mengalahkan Sangguan Mi sebelum dia berani mempercayainya. Karena semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Orang yang percaya pada rumor seringkali memiliki celah psikologis yang besar. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu kebenaran rumor tersebut. Su Ling mengikuti Luo Wushuang dan melihat air mata tetua itu berdesir. Dia langsung bertanya-tanya mengapa. Pada saat ini, tetua itu dengan cepat berjalan menghampirinya dan berkata, "Su Ling, kamu telah bekerja keras." Mendengar kata-kata penuh perhatian dari tetua itu, Su Ling tercengang. Dalam ingatannya, ini seharusnya menjadi pertama kalinya dia mendengar perhatian dan pujian dari tetua itu sejak dia memasuki Paviliun Raja Pedang. Setelah terkejut, Su Ling segera bereaksi dengan tatapan serius, menatap tetua itu dan berkata dengan serius, "Paviliun Raja Pedang sangat dipermalukan karena aku. Sekarang aku berdiri dan menghapus penghinaan dari Paviliun Raja Pedang dengan darah Sangguan." Bagus, bagus. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, tetua itu semakin bersemangat. Dalam kesannya, Su Ling selalu menjadi pria yang sombong. Namun sekarang tampaknya Su Ling tidak sombong, tetapi sangat percaya diri. Ya, untuk orang-orang seperti Su Ling, dia cukup percaya diri. Dia sangat yakin bahwa dia dapat membunuh Sangguan Mi dan membantu Paviliun Jianwang menghapus penghinaan itu. Hasil akhirnya membuktikan bahwa Su Ling memenuhi janjinya. Dia tidak sombong, apalagi sombong. "Tetua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Pada saat ini, ketika si tetua sedang sangat bersemangat, Luo Wushuang tiba-tiba berkata,